Hai Tio. Halo, Kak. Hai, kamu habis balik kerja ya? Iya, Baru baru banget nyampe. enggak sih udah sejam yang lalu sih, Kak. Oh, balik balik kerja jam berapa berarti? Jam 5, Jam 6. 5, jam 5 lewat 15 lah tadi, Kak. Oh, nyampe. Ini berarti di kosan dong? Iya, di kosan. Oh, kamu asli mana sih? Aku asli Medan, Kak, Sumatera. Oh iya, Medan di mana? Eh, kalau misalnya orang Medan asli, pasti tahu Dolok Sanggul nggak sih, Kak? Kakak Tahu orang lah. Medan, nggak? Tahu aku orang Riau sih. Sebenarnya orang kalau Oh, bapak sama mamaku tuh di Riau. Cuman aku tuh kalau orang tua aku sih besarnya udah lama di Medan. Jadi besar dan lahir di Medan juga. Cuman opungku itu tinggalnya di Tarutung. Gitu. oke, Kak. Oke oke. Berarti di Jakarta udah lama. 2 tahun lah, Kak. Oh, lumayan juga ya. Angkatan berapa sih? Ang angkatan 19. Oh, nggak usah manggil kakak, panggil Anggun aja. Sama kok, aku juga angkatan 19 BTW. Iya. Oh, Iya, Anggun atau Grace? Anggun, Grace. panggil Anggun aja. Biasanya Oh, teman-teman aku panggil Anggun. oke. Oke, berarti kuliah kemarin di Bandung ya? Mm-mm, di Bandung. Di Bandung emang ada saudara atau emang ngerantau aja? Enggak sih, karena memang rantau aja, karena memang jebol di sana, udah kuliah di sana. Oh, kenapa pilih di Bandung? Kenapa nggak di Jakarta? Why Bandung? Karena aku juga nggak ada milih misalnya tempatnya sih, cuma karena Hmm. memang favorit untuk kuliahnya di sana sih. Kuliah di Oh, tempat Ulbi itu ya, bukannya karena tempat di Bandung atau di mana oh gitu. gitu. Kenapa di Ulbi? Emang maksudnya eh, ada yang mau dikejar kah di sana? Oh, karena kebetulan waktu di tahun kita ya, di tahun 19 itu, yang Heeh. sekolah logistik, khusus logistik itu, yang dari pemerintah itu cuma ada satu. Nah, adanya itu cuma di Ulbi itu, gitu kan. Heeh. Nah, jadi kayak tertarik gitu sih. Dan Oh, tahunnya dulu itu juga SMK? dari orang tua. Ah, kenapa? Dulu SMK atau SMA? Enggak, SMA. Kenapa kepikiran? Maksudnya kan jarang tuh ya anak-anak SMA Heeh. udah langsung kayaknya gue pilih yang ini deh gitu kan. Lebih kan Heeh. general ya. Ini kenapa langsung milih kampus yang kayak ya udah ini nih terkait logistik gitu loh. Heeh. Karena satu ya, aku baru tahu ternyata logistik itu waktu SMA itu, oh ternyata ada nih sekolahnya khusus di bagian ini, Hmm, gitu kan. hmm, Terus tertarik banget kalau misalnya sekolah logistik itu kayak bagian apa sih logistik itu gitu-gitu kan. Jadi kayak hmm. cari tahu, jadi lebih kayak tertantang aja gitu sih. Maksudnya Oh kan orang kan mana tahu kayak logistik apa sih gitu kan pasti waktu iya. SMA kan. Nah, itu sih. Jadi aku waktu SMA itu nggak ada coba-coba PTN-PTN lain lagi. Oh Langsung. itu tapi negeri. Nggak, itu BUMN. Oh BUMN punya. Oh Nah, alah, tapi papa mama memang ada background di logistik kah atau enggak sih. Kalau papa mama aku di bagian pemerintahan gitu kan. Kalau bapakku di oh kehutanan, mamaku bidan. oh PNS berarti ya? Iya, iya Oh, benar. I see. Makanya pengen juga lah berkecimpung di pemerintahan ya. Bukan sih, Kak. Kalau Ah, misalnya logistik kan bukannya terlalu ada mencangkup ke pemerintahan, mm-mm, bukan sih. mm. Cuma pengiriman barang, ekspor impor Iya. gitu-gitu. Oh, tapi Kayak kenapa kenapa logistik gitu? Belum kejawab sih sebenarnya. Kan maksudnya kenapa ya kenapa logis? nggak ke kesehatan ya kan? Atau mungkin Mm-mm. karena papa background kehutanan atau background PNS, kenapa nggak? Biasanya kan kita kalau ada gambaran kayak, oh kayaknya oke deh aku cobain ini deh gitu. Kenapa logistik itu? Karena aku tertariknya di pengiriman barangnya sih. Mm-mm. Terus kalau logistik itu ada di semua perusahaan. Kayak misalnya itu kayak salah satu transport untuk dalam satu perusahaan gitulah Iya kalau sih. intinya. Ha, gitu Oh, I sih. see. Jadi kayak tertantang aja sih. Kayak nggak ada tuh di sekolah tuh pengennya logistik logistik nggak ada gitu kan. Makanya kayak Gitu. something new gitu loh. Karena aku juga baru tahu nih kampusnya kebetulan. Karena mungkin nggak banyak orang tahu juga kan. Ha, ha, ha. Tapi ini Benar, tetap benar. bayar berarti ya.
aku karena kemarin itu jalur prestasi, jadi aku bayar setengah. Oh, prestasi apa kalau boleh tahu? Itu jadi kita itu dari semester 1 sampai semester akhir kelas 3 SMA itu kan di disaring tuh jurusan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian IPA, fisika, kimia, sama matematika. Mm-mm. Jadi itu dari 70 berapa ke atas gitu. Nah, setelah itu baru disaring lagi ujian waktu itu ke sana, nah baru lolos. Itu sih jadi Oh, dari nilai berarti ya. benar. Oh alah, oke. Tapi gimana so far di logistik sesuai dengan ekspektasi kah? Atau ternyata susah banget? Atau gimana nih? Kamu Sesuai sudah sih, panggil apa sih? sesuai. Tio ya? Pani sih. Oh Aku Fani, sering oke. dipanggil Pani. Iya. Oke. Gimana gimana? Sesuai ekspektasi nggak? Sesuai sih ekspektasi di sana. Maksudnya karena aku juga enjoy jalaninya, Mm-mm, jadi mm-mm. kayak pelajaran-pelajaran di sana juga enjoy-enjoy, orang-orangnya juga asik di sana kebetulan juga. Terus di kelas itu juga mungkin karena semuanya sama-sama ambis tapi saling merangkul, jadi lebih ini sih lebih enak untuk Nikmatin belajarnya. ya. Benar. Oke, oke, oke. Oke, menarik. Tapi ada, maksudnya dulu kenapa kepikiran buat logistik? Emang ada pengalaman kah kayak mungkin ada pernah coba bisnis gitu ya yang berhubungan. Kayaknya logistik nih ekspor impor menarik deh gitu. Pernah pengalaman bisnis or something else gitu nggak, Pani? Kebetulan kalau bisnis sih setahun yang lalu aku udah jalanin bisnis Kak. Jadi aku dulunya itu ngambil thrifting. Oh Thrifting gitu. tapi langsung dari Singapura. Iya. Oh berarti gimana? Maksudnya ke Singapurnya langsung kah? Atau emang ada orang channel Jadi di sana? jadi kemarin itu aku berani ngambil bisnis itu di eh, 2024 bulan 9 gitu ya Kak. Jadi cari-cari Mm-mm. tahu nih. Pasti kan kalau misalnya aku lihat nih kalau orang-orang kayak misalnya ngambil dari Kakak di Jakarta nggak ya? Aku Jakarta di kan? Tangerang sih, Oh, dekat Tangerang. Jakarta Kalau Barat. Kakak pasti tahu lah kalau misalnya apa sih namanya? Pasar Senen. Tahu dong. Nah, nah, ternyata orang itu kalau ngambil barang itu dari Thailand. Nah, aku Hmm, kan nggak berani tuh karena itu perbal kan, itu iya, perbal iya, terus iya. itu campur gitu kan. Nah, Mm-mm. ternyata bedanya sama yang dari Singapura itu kalau dari barang Singapura itu kita udah langsung dicuci, terus itu langsung brand-brand gitu. Oke. Nah, jadi aku cari tangan satunya dulu dari Singapura waktu itu. Terus aku berangkat ke Batam karena ekspor impornya dari Batam dari Singapura ke Batam itu kan ilegal tuh ya kan Kak. Iya, iya, Jadi cuma iya. jadi cari lagi itu gimana angkut kargonya, terus kayak mutarin lagi gimana nih caranya biar aku nggak kosong nih yang ku bawa dari Batam ke ini dulu gitu kan Mm-mm. selagi karena aku udah dapat tuh semuanya tangan satunya terus untuk kargo-kargonya jadi aku Mm-mm. pulang itu aku udah bawa 76 kilo gitu 76 Mm-mm. kilo karena kan kalau misalnya bagasi kalau Lion kan itu bisa cuma 20 ya. Iya. Jadi sisanya itu aku apa namanya Kak sama orang angkasa puranya di Batam itu aku kemarin negosiasi. Jadi itu tetap dikirim juga tuh barangnya sisanya 40 kilo lebih itu tapi yang dari apa namanya Garuda. Jadi itu Oh, jadi aku sampai misalnya jam 5 yang Garuda keberangkatan 1 jam lagi baru sampai. Jadi aku ngambil barangnya gitu sih. Jadi setelah aku karena berani-berani kayak gitu, mm. habis sih Kak. Maksudnya habis sih barang-barang yang aku jual itu gitu Sampai sih. sekarang dong. Nah sekarang karena itu apa sih yang Pak Purbaya itu kan Kak. Jadi stop dulu deh. Oh, karena orang dalamnya udah nggak di situ lagi. Bukan karena orang dalamnya, karena memang udah susah Kak masuk ke Indonesia kan. Sekarang Oh, thrifting kan. iya sih, Jadi iya sih. Kan kemarin rencananya sempat di notice ya, maksudnya bisnis trading mm, ini ya. ya, jadi yang waktu bulan 5 juga aku udah ada rencana buat brand sendiri. Mm-mm. Kebetulan ada di Cipondo gudang pembuatannya gitu. Jadi itu rencana sih Kak putar balik ke sana sih. Tapi suka emang main di fashion kayaknya ya. Iya,
Kayak gitu sih. Iyalah ya, cewek-cewek ya kan suka brand-brand gitu, kenapa kita nggak Iya, buat brand sendiri sesuai iya yang kita benar. suka ya kan? Ada yang Mm-mm. di imajinasi kita. Tapi lumayan gak sih kalau thrifting kayak gitu? Lumayan banget Kak. Itu aku Mm-mm. misalnya tuh udah eh, kasih modal tuh misalnya berapa lah gitu kan Kak. Itu udah Mm-mm. balik 2 bulan setelah aku jalan Wih, bisnis. dua cepet bulan banget ya. habis 2 bulan. Iya, cepet Berarti jualinnya cepet. lewat apa? Live doang atau Iya, ada? live TikTok. Oh, cepet juga berarti ya. Cepet cepet. Berarti kirim sendiri gitu ya, ngurusin sendiri gitu Iya, ya. kirim sendiri. Wah, berarti Terus ternyata baru di eh, situ taunya ternyata kalau misalnya e-commerce yang lain itu cara buat 0% itu pengiriman keluar itu gimana gitu-gitu sih. Jadi belajar-belajar di situ jadi iya, taunya iya, gitu. iya. Jadi dapat ilmu baru lagi gitu ya, dapat knowledge lagi Benar, gitu kan. benar. Gimana cara handle-nya, karena kan Ya. kalau kita, maksudnya kan kalau awal-awal masih memulai kan masih jauh lah dari kata Hmm, karyawan dan lain-lain. Pasti semuanya iya. handle kayak pahit-pahitnya telan-telan aja lah sendiri ya kan, telan Iya bulan-bulan, benar. bener gak ya kan? Iya benar-benar Tapi benar. berarti sekarang kesibukannya apa nih, Pan? Kalau aku kerja sih, Kerja doang ya? kerja iya, kerja. Oh, kenapa nggak coba lagi misalnya bisnis atau apa? Nah, itu mau coba lagi sih, Kak, yang bisnis yang aku bilang mau buat brand sendiri. Ah, tapi Heeh. udah mulai jalan apa gimana? Belum, belum, belum ada sempat ke gudangnya langsung. Gitu. Oh, masih on progress lah ya. Benar. Rencana mau lumayan nggak sih modalnya kalau itu? Ya, pasti lumayan juga ya, Kak. Karena kan gimana, ini kan produk yang baru, olahan Mm-mm. yang baru gitu kan. Mm-mm. Bukan kayak, beda lagi tuh kayak thrifting. Yang paling cuma aku dapat ilmu dari thrifting itu mungkin cara jualnya. Kalau Mm-mm. untuk modalnya pasti lebih banyak di bagian ini sih. Karena dia kan langsung bahan baku yang baru gitu kan. Iya sih, benar-benar benar. Cara mainnya udah sedikit berbeda lah gitu kan. Benar. Walaupun sama-sama di bidang fashion, sebenarnya pasti ya nggak semuanya persis sama juga gitu kan. Karena Iya. kita cara mainnya udah beda juga ya. Oke, I see, I see. Emang aku lihat Pan ini orangnya opportunities banget ya. Jadi kayak pengen coba semua hal. Padahal kan kalau kita ngomongin anak muda sekarang gitu kan, pasti banyak kayak ngerasa ya udahlah kerja kantoran kayaknya udah capek ya kan. Udah maksudnya after office itu kayaknya tinggal scroll scroll rebahan udah kayak udah cukup deh ya nggak sih? Iya Ya kan. benar-benar. Tapi Pan ini kenapa nih misalnya untuk sekarang? Berarti sekarang kerja di bagian apa? Sorry. Billing special project di Oh, link group. oh, oke. Itu berarti di bagian apa ngerjainnya? Link Group ini tuh kantornya di mana berarti? Di Jaksel. Jaksel ya. Jadi Link Group ini tuh salah satu perusahaan industri logistik. Mm-mm. Dia ada transportnya, ada gudang warehouse-nya, eh itu sih penampungan liquidnya gitu-gitu sih. Jadi aku di bagian khusus di bagian warehouse gitu. Jadi aku megang pupuk Kaltim, pupuk Kiara sama Indosemen kalau kakak tahu. Jadi di bagian gudangnya, billingnya gitu. Jadi aku ngurus advance mereka, pengeluaran mereka, permintaan mereka dalam mingguan gitu kan. Terus nanti di akhir bulan seperti ini aku mulai rekap-rekap tuh untuk biaya gaji mereka gitu-gitu sih. Terus eh ini juga ngurus kontrak-kontrak untuk tender. Itu sih. Oh, banyak juga ya lumayan ya job Iya, desk-nya ya. iya Berarti lumayan. banyak dong ketemu sama beberapa stakeholder juga ya berarti ya? Hmm. I see, I see, I see. Oke, oke. Nah, kenapa nih? Kalau aku kan ibarat gini, aku ya mungkin kenalan dikit lah ya. Aku juga sebenarnya ya sekarang tuh masih kerja juga gitu kan. Tapi aku ngerjain freelance ini juga gitu. Ya aku bilang project inilah gitu kan. Aku BTW kerja di BCA apa nih gitu di Oh, Tangerang. PCA di mana, Kak? Di Tangerang, jadi aku di back office-nya juga. Jadi aku di Oh. pusat gitu ya, bukan yang Hmm. ketemu nasabah gitu. Nah, Mm, mm, cuman mm, kenapa aku mau ya ibarat kita kan udah kerja 8 to 5 or 9 to 6 gitu ya. Tapi mm, kenapa aku mau coba apa ya, kita gunain waktu lagi lah di malam untuk apa? benar, Ibarat benar. kita ngelakuin something hal yang eh, cukup bisa menghasilkan lah gitu kan. Atau Iya, misalnya sesimpel kita bisa grow juga dari segi knowledge atau misal dari segi skill gitu kan. Kenapa? Karena aku ngerasa kalau kita ngomongin karyawan doang ya, jujur ngomong ya kan, kalau jadi karyawan doang udah nggak bisa kaya, betul nggak?
Iya, benar-benar. Apalagi kita anak-anak muda sekarang, fresh graduate gaji berapa sih? Ya nggak sih? Ya cukup paling bayar uang kos, makan, jajan-jajan cantik, ya that's it gitu kan. Cuman kan ya kalau aku pribadi ya aku nggak tahu, mungkin Pani juga mungkin kurang lebihnya sama. Kita itu punya mimpi yang, apalagi anak rantau ya kan, punya mimpi yang lebih besar dari itu gitu loh. Nggak cuman sesimpel cuman bertahan hidup gitu loh. Bukan cuman tentang kayak ya bulan ini gaji berapa, dicukup-cukupin. Kalau aku sih enggak gitu loh. Karena hidup cuma sekali, ya kan? Kenapa dengan sekali ini kita untuk mempersiapkan hal yang enak nanti ke belakang gitu loh. Nah, tapi kalau cuman kerja jadi karyawan, aku ngelihat kayak jalan itu sangat jauh untuk mencapai itu gitu loh. Dan soalnya aku coba opportunity lain lah gitu. Nah, tapi kalau Pani sendiri nih, kalau boleh tahu, kenapa sih kayak berarti kemarin tuh yang thrifting itu juga udah kerja juga ya? Ya, udah kerja Kak dari 2024. Aku masuk ke link grup ini Mei 2024. Oh, Aku oke. buat bisnis itu September Oke. pertengahan. Nah, kenapa nih? Berarti kan double job dong artinya gitu Iya, kan. benar. Nah, kenapa nih kira-kira gitu ya? Eh Pani ini pengen gitu. Ya udahlah aku coba lagi lah. Padahal kan text time ya. Capek juga pasti gitu kan. Ya, benar. Kenapa pengen? Ya udahlah coba aja lah gitu kan. Kenapa nggak milih rebahan atau scroll-scroll aja? Jadi yang pertama itu ya gara-gara hobi sih. Hobi aku kan kayak eh, suka match outfit gitu kan Kak. Oke, oke. Nah, itu semenjak aku kuliah jadi banyak banget tuh kayak teman-teman spill dong gitu kan. Jadi aku Hmm, tertarik tuh kan kalau misalnya kita juga untuk berbuka bisnis itu karena ketertarikan apa sih yang kita iya. punya gitu kan. Oke. Nah, itu juga terus yang kedua itu karena kalau misalnya udah pulang kayak gini nih rebahan terus nih itu aja berputar-berputar. Iya, Jadi nggak produktif ya. jadi apa sih yang bisa dilakuin gitu kan. Nah, cari-cari terus aku lihat di TikTok nih kayaknya enak nih kalau misalnya main kayak gini nih gitu kan. Jadi aku coba dari hal-hal seperti itu sih. Terus sekarang karena mungkin udah prosesnya udah mungkin sulit gitu ya. Jadi lebih buat ke gym apa gitu-gitu sih sekarang. Terus Oke. lebih cari-cari belajar investasi saham-saham yang gitu-gitu sih sekarang sambil untuk mempersiapkan untuk brand itu sih. Oke, Gitu oke. sih. Oke, keren banget ya, Pania. Ibarat kalau misalnya kita ngomongin ya, sekarang itu kan eh ya ini kan nanti kan long term lah kita pengennya gitu kan ya. Kalau kita ngomongin project kan atau bisnis, kenapa sih aku sekarang lagi expanding juga? Karena ya puji Tuhannya lagi running well banget nih Pani gitu loh. Mm-mm. Makanya kita lagi cari orang-orang yang bisa handle juga kayak gitu. Nah, kebetulan kan kemarin Pani isi form juga ya. Ya sorry banget aku salah salah chat saking banyaknya ya. Ya Mau aku gini meludak loh gitu Kak, loh. ini bener gak sih siapa sih gitu? Saking membludaknya gitu kan, jadi kayak ya ampun ini salah salah orang ternyata gitu loh. Ya udah ya kan ya, karena Pani emang kemarin isi link ya, aku coba approach, kita coba ngobrol dulu gitu ya, karena kan nanti aku nantinya ya Pani ya, kita kan nanti bakalan jadi partneran lah gitu. Cuman kan kalau kita ngomongin partneran pasti balik lagi cocok-cocokan ya, Ya ya kan. benar. Nah makanya ini aku jelasin dulu nih ke Pani, aku mau ngajak Pani ngobrol dulu kayak Oke. gitu. Nah, tapi Pani kalau boleh tahu nih, ya untuk sekarang tuh misalnya kan kita punya banyak mimpi gitu ya, kerja lah dari pagi sampai sore, terus juga pengen juga cari opportunity lain gitu kan. Sebenarnya memang mau kejar apa sih Pani? Pengen apa sih dalam, kalau kita ngomongin goals-nya deh ya, goals-nya dalam 5 sampai 10 tahun ke depan kira-kira mau ngejar apa sih Pan? Mau buka lapangan pekerjaan sih. Lapangan pekerjaan ya. Iya Oke. benar. Tapi tujuannya apa sih, Pan? Ibarat nih kan kita punya uangnya nih nanti one day, amin ya. Apa sih Mm-mm. yang mau Fani capai gitu loh? Mau beli apa? Aset apa? Aku uangnya sih aku pengen investasiin sih Kak. Kalau untuk uang ya sebanyak manapun itu aku pengen investasiin sih. Oke. Pengen dihasilkan lagi ya jadi uang Iya, ya. benar. Oke. Apa sih yang bisa dihasilkan lagi ini uang biar nggak
ini gitu, nyimpan-nyimpan di ATM aja gitu Oke, sih. I see, I see. Emang orangnya oportunis banget ya, nggak mau diem doang duitnya gitu kan, pengen diputarin terus gitu loh. Cuman gini Pan, kalau kita ngomongin ya goals ya 5 sampai 10 tahun ke depan, one day kita misalnya udah punya anak, udah punya keluarga ya. Ya, cuman sesimpel ini aja sih. Kalau kita ngomongin 3 pilar kehidupan, yang pertama rumah, ya kan? And then mobil sama merit. Cuman itu doang. Fanny belum merit ya? Belum. Belum ya, merit ya kan, ini doang sebenarnya Pan gitu loh. Cuman gini, kalau kita ngomongin rumah, pengennya kalau Pan ini pengen rumah nanti one day berkeluarga pengennya di Jakarta atau pengen balik ke domisili nih, ke kampung nih. Kalau rumah sih ya, untuk saat ini pengennya masih tetap di Jakarta karena kebetulan pacar aku juga di Jakarta kan. Oke, Jadi oke. kayak ininya pengennya di Jakarta gitu. Orang Jakarta asli berarti. Iya, Jakarta asli tapi orang Batak juga, Kak. Oke, siap, aku Di doain BCA ya juga, nanti jadi. Oh iya, BC di mana? di Foresta, Foresta di BSD. BSD. Mm-mm. Maksudnya di bagian apa? IT. Oh, Iya. I see, aku tahu di, iya tahu di Wisma BC Foresta berarti. Iya, iya benar. Oh, oke, oke, oke. Nah, oke. Berarti kan pengennya rumah di Jakarta dong. Pernah nggak sih iseng-iseng lihat, berapaan sih harga rumah di Jakarta? Pernah nggak sih, Pan? Nah, karena kebetulan kakak aku kan ada juga di sini nih, sepupu. Nah, itu Mm-mm. ngambil rumah tahun lalu di Pondok Cabe, Mm-mm. Sawangan. Mm-mm. Itu 600-an gitu, dua 600. kamar gitu-gitu kan. Heeh. Nah, gitu Oke. sih. Ya sebenarnya Agak, kalau misalnya rumah kita ngomongin di Jabodetabek, 600 juga nggak yang rumah gede, betul nggak? iya Ya benar. kan? Udah agak-agak pinggiran ya nggak sih? Iya Itu udah kan? agak dalam banget Udah tuh. udah dalam bener. Kita ngomong sesimpel rumah aja itu yang di pinggiran. Ya sorry tuh saya ya, saudaraku juga ada di sini. Cuman udah pinggir-pinggir. Makanya banyak orang kan Iya, kerja di Jakarta, tinggal di mana? Di Bekasi, ya kan? Di Depok. Tangerang, Depok. Kenapa ya? Karena nggak sanggup lagi beli rumah di Jakarta gitu loh, sama hal itu. Cuman kalau kita ngomongin rumah pasaran di Jakarta, ya let's say 1,5 M lah, kita udah ngomong di Jakarta yang agak-agak tengah dikit ya, ya Hmm. kan? And then mobil pengennya apa Pan? Kalau mobil pengennya lebih ke apa ya? Fortuner sih masih. Fortuner, mobil keluarga ya, ya Iya, no, 700 juta Nova lah ya, gitulah, iya iya. ya kan. Terus kalau merit Van, pengennya ya, ibarat kan kita pengennya di gedung lah, ya kan. Iya Nggak benar. mungkin kita tutup jalan ya kan, kita Iya pesta kan nggak benar. enak gitu kan. Ya, Heeh. let's say kita nikah di gedung ya, apalagi orang Batak kan, buat seragam dan lain-lain. Let's say 500 juta lah. Nah, Iya benar. ini aja Pan, total udah berapa? 2,7 M gitu loh. Kayak aku ngelihat ini waktu aku dibantuin hitungin juga gitu kan. Astaga, ternyata jadi orang dewasa ya kan. Sampai segitunya perlu banyaknya duit ya gitu. Mm-mm. Ibarat kan kalau kita ngomongin mobil ya, rumah, merit gitu kan. Ini bukan untuk waktu yang lama lagi. Berarti kalau Pan ini kelahiran 2001, Ya 2001. kelahiran 2001, ya berarti kita sama lah 24 tahun. Berarti kan kalau orang-orang pernah dengar ya, 2000, sorry, umur 25 tahun itu quarter life crisis, ya kan? Artinya 1 tahun lagi loh kita mencapai itu, gitu loh. Ya berarti ini bukan hal yang jauh lagi untuk kita bahas. Udah hal yang paling dekat lah gitu. Makanya kayak kelihatannya kayak nggak mungkin, betul nggak? Kayak ya Ya. ampun gitu kan, susah banget gitu loh. Nah, cuman sekarang ya ibarat kalau Pani nih sekarang kerja, nabung sebulan bisa berapa sih paling? Bisa nggak 10 juta Pan? Ya kalau dari ini apa namanya? Kantor? Iya kantor nggak mungkin sih. Nggak mungkin ya. Mungkin Iya berapa nggak Pan? Kalau mungkin. misalnya sebulan itu bisa nabung berapa? 2 sampai 3 juta? Ya paling mentok-mentoknya mungkin yang paling besarnya mungkin 2 juta lah kalau ini dari kantor ya Kak. Oke, Karena 2 juta. biaya ini. Heeh. Oh, biayain juga. Enggak, maksudnya biaya kan biaya bulanan udah Oh, berapa untuk oh iya iya. tempat tinggal udah Belum berapa. kosan ya kan, makan dan lain-lain ya. Oke, kita bilang nabung 2 juta deh per bulan ya. Nah, nabung 2 juta per bulan Pan. Berarti itu setahun ya paling 24 juta kan? Iya benar. Gitu ya. 24 juta untuk ke 2,7 yang berapa ratus tahun coba. Iya kan? Manusia Ya, aja hidup sampai umur berapa coba? Ya umur 75 juga 60 udah bonus kan di zaman sekarang iya, ya. iya benar. Iya Benar. kan?
Ya artinya apa? Kita dengan gaji karyawan untuk gaji segini nggak mungkin, Van, kita untuk mencapai 2,7 M itu sangat mustahil. Itu yang aku lihat, ya ampun jauh banget mimpiku. Padahal kalau kita ngomongin punya rumah, mobil, merit, ini bukan jadi orang kaya loh. Ini emang semua orang harus punya, iya kan? Mm. Ibarat kalau misalnya kita bilang orang tua kita punya rumah, mobil ada, punya, maksudnya udah nikah juga, kayak aku ngerasa kok bisa ya? Iya nggak sih? Di Iya zaman benar. sekarang itu sangat sulit gitu loh. Oke Iya lah, benar. ya kan ibarat aku orang bank juga gitu ya. Ada Mm. sekarang metode namanya cicil, ya kan? Let's say gini deh rumah, ya. Rumah misalnya cicil Van, ya kan? Let's say 1,5 M, ya nggak usah lama-lama lah KPR, let's say 10 tahun. Ya Mm. 10 juta per bulan Van. And then mobil ya, mobil Fortuner gak usah lama-lama deh, 6 tahun aja, ya kan 10 juta per bulan. Terus kita ngomongin makan, makan 3 juta atau 2 juta Pan per Ya, bulan. mentok-mentok ketiga sih, Kak. Mentok 3 ya, belum jajan cantiknya ya kan? Itu Bener. yang mahal sebenarnya ya kan? Hmm. 3 juta per bulan, belum skincare atau body care Pan, ya kan? Iya, Let's benar. say ya 500 ribu lah per Belum bulan. godaan yang lain. Belum lagi kita treatment dan lain-lain ya Iya, kan? benar. Belum kita ngomongin listrik ya, wifi ya kan, Hmm. air ya dan lain-lain gitu ya. Ya let's say ini sejuta deh, Sport. ongkos dan Hmm. transport lain lah gitu ya. Ini aja total berapa, Pan? 10, 20, 23, 24, 24,5 juta gitu loh. Ya sekarang gaji paling 6, 7 juta ya kan. Kita ngomongin fresh graduate ya. Jauh banget nggak dari kita sekarang? Jauh banget sih. Jauh banget gitu loh. Kalau kita ngomongin 24 sampai 24 lah, 24, 25 ya gaji. Ini tuh udah setara gaji apa? Paling manajer kan? Iya, benar. Manajer. Artinya kalau kita ngomongin manajer, Pan, ya ini umur berapa, Pan? 40 sampai 45 kan? Mm-mm. Tahun. Lama kali nggak kita ke sini? Pasti sih. Lama gitu ya. Sebenarnya ini udah balik ke masing-masing sih. Kalau misalnya kau maunya ya udah nggak apa-apa nanti aku suksesnya di umur 40 nggak apa-apa kok. Ya nggak apa-apa is oke. Okay. Gitu kan balik lagi ke masing-masing. Tapi kalau jujur kalau misalnya kau tanya aku, kalau aku sih maunya cepet-cepet. Sama aja kan? Sama aja intinya kan kita mau cari uangnya kan. Mau Mm-mm. cari kehidupan yang enak gitu kan. Kenapa kita tunda? Kenapa nggak dari sekarang gitu loh. Cuman kalau kita misalnya sekarang kerja 8 to 5 ya. Kalau misalnya kita mau jadi karyawan lagi setelah office hour kan kita ini manusia coy bukan robot ya kan udah Ya. capek gitu loh ya di sini makanya dengan cara lain lah kita buka keran lain dengan apa ya mungkin ya yang pertama itu bisa jadi dengan apa misal nih ya berbisnis ya kan Iya, benar. nah misal nih ya di sekitar Pani nih Hmm. orang-orang sukses sebenarnya dari mana Pan karyawan atau bisnis Bisnis. jujur ngomong dari bisnis gitu Hmm. kan ya one day mungkin ya Pani sekarang kerja di company mau nabung juga untuk apa ujung-ujungnya pasti pengen punya usaha nggak nanti Iya, ya benar. kan? Bahkan Tujuannya masih memang itu. iya, bahkan masih karyawan pun udah buka usaha juga, ya kan? Udah mau buka usaha gitu loh. Karena Mm-mm. jujur ngomong orang pun kerja, karyawan bisa kaya, kenapa? Karena punya bisnis, pasti aku yakin. Gitu loh. Cuman kalau kita ngomongin bisnis, pasti ya kita harus lihat dua hal. Ada namanya selling, ya. Ada namanya produk, ya. Kalau misalnya kita ngomongin selling, mungkin sama Pani udah hal biasa lah, ya kan? Udah jualan, udah ayah gampang lah jualan mah, gitu kan. Nah, cuman kalau kita ngomongin produk ini kan ada dua, ada berupa ya barang, ada juga berupa apa? Jasa, Dasar. ya. Nah, kita main di dua-duanya, kita main di barang dan jasa, gitu. Oke. Nah, makanya tahu Jack Ma tahu? Tahu. Jack Ma Tahu tahu. ya kan? Ini pendiri Alibaba, ini yang punya ya kita bilang e-commerce yang paling gede ya sedunia, ya kan? Orang salah satu orang kaya lah di dunia. Dia ngomong kayak gini, Pan. If you want to be great company, find social problem to be solved gitu loh. Artinya apa? Ketika kita mau jadi suatu punya perusahaan yang besar, ya kita selesain apa? Isu sosial. Kayak misalnya tadi Pani bilang, ya kan? Ini tuh teman-temanku suka ngeliatin outfitku gitu kan. Mereka responnya baik. Oke, dengan itu aku bisa kasih solusi apa ke mereka? Ya udah aku jualan baju, ya kan? Mainin di bidang fashion gitu loh. Itu salah satu something yang berarti Fanny bisa lihat gitu loh, opportunity-nya apa sekarang kayak gitu. Nah, makanya di sini sesimpel kita lihat Gojek sama Grab, ya kan? Ini salah satu startup yang menurut Fanny gede nggak sekarang? Ude. Gede kan? Fanny punya nggak salah satunya Gojek atau Grab? Bahkan punya dua-duanya mungkin. Iya, punya dua-duanya. Punya dua-duanya gitu kan. Kenapa? Karena mereka itu ngelihat isu sosial terkait apa? Namanya transportasi. Benar. Ya kan?
Ya mungkin kayak gini deh, oke lah kita pakainya Transum gitu kan. Cuman kan kadang dari kosan kita kan nggak sedekat itu ya, misalnya mau ke tempat halte lah atau mau ke KRL ya kan. Kalau misalnya butuh mode penghubung, pakai apa ya? Tinggal pesan Gojek sama Grab. Atau misal Pani cuma punya motor, cuman kan sekarang lagi musim hujan nih, ya kan Mm-mm. harus berangkat ke kantor, tinggal pesan apa? Grab car, ya kan. Atau misalnya, aduh lagi lapar lagi, pengen yang pedas-pedas, cuman mager lagi keluar ya kan, aduh panas sekali, capek nanti jadi nggak mood, ya udah nggak usah pusing-pusing, tinggal pesan GoFood, ya kan. Makanya kalau kita lihat sekarang Gojek sama Grab segede itu, gitu loh, karena mereka memecahkan isu sosial terkait namanya transportasi, gitu. Nah makanya di sini sebenarnya isu apa yang mau kita angkat Pan, gitu loh. Kita mau angkat isu terkait namanya kesehatan sama finansial. Kenapa? Sesimpel kita kalau kita ngomongin kesehatan, kesehatan gak ada trennya. Ya, semua orang bisa sakit kan, dari muda, tua ya, remaja, semua bisa sakit. Apalagi sekarang menurutmu Pan, menurun gak sih kualitas hidup di masyarakat? Menurun. Kenapa Pan? Karena satu, ekonomi yang semakin sulit. Betul, Jadi itu pasti terganggu banget sih untuk kesehatan juga kan. betul, Di betul, lingkungan, apalagi betul. itu sih. Betul betul. Jadi gini loh Pan, ibarat gini, mungkin kan kalau misalnya kau ngelihat ya sekarang itu story orang ya kan banyak yang serafaan, betul nggak? Ya Mm-mm. kan, Ya, pelari-pelari culture ya, pilates dan lain-lain lah, nge-gym gitu kan. iya, Nah, iya. cuman gini loh, kita hidup yang kayak kau bilang tadi loh Pan, lingkungan. Kita hidup di lingkungan yang gimana? Polusinya sejelek itu gitu loh. Artinya kita punya gaya hidup pun yang bagus gitu ya. Kita hidup di lingkungan kayak gini masih bisa aja kena ISPA. Makanya Iya. ya rumah sakit juga masih rame kan. Karena emang Mm-mm. kualitas hidupnya udah menurun gitu loh. Ya ibarat kalau orang sakit butuh uang nggak, Pan? Iya, butuh uang. Butuh uang. Apalagi sekarang biaya kesehatan mahal ya. Ya. Ya kan? Cuman gini, sebenarnya terkait isu kesehatan sama finansial ini udah ada solusinya. Ada namanya asuransi atau BPJS gitu loh. Kalau Pani tim apa nih? Asuransi atau BPJS? Asuransi sih. Asuransi ya, berarti udah punya dong asuransi. Udah punya. Karena Oke, di cover dari perusahaan sih. kantor. Oh, dari di kantor di cover pakai brand apa? Sekarang pakai Sequins. Oh, Squeeze. Iya, Sequins. Oke, oke. Ya betul, bagus banget gitu kan. Sebenarnya kalau kita ngomongin BPJS, bukan mau jelek-jelekin, udah bagus banget juga BPJS gitu kan. Karena ya udah ngebantu banget lah menengah ke bawah gitu kan, kalangan menengah ke bawah. Cuman ya mungkin Fani pernah lihat ini juga ya kan, BPJS nggak bisa tanggung semua biaya pengobatan Pan gitu loh. Artinya apa? Masyarakat dihimbau ikut asuransi swasta. Ya berarti kalau kita ngomongin BPJS, ya nggak ngebantu banget juga, nggak bisa jadi solusi utama gitu kan. Cuman pertanyaan gini, kalau kita ngomongin asuransi nih, ya kan kebetulan Pani juga pengguna asuransi ya. Ibarat Mm. ketika ada orang sakit nih Pan, ya butuh biaya 1 miliar, ya kan let's say dia sakit gagal ginjal. Dibayarin nggak sama asuransinya? Pasti enggak dong. Kenapa nih Pan? Karena Kegedean ya. biayanya iya, Oke. kegedean. Pani pernah klaim nggak pakai asuransinya? Udah pernah pakai asuransinya nggak? Pernah sih aku pakai asuransi untuk check up kayak gitu. Lumayan kan Oh, sama kayak ngambil karang gigi gitu gitu kan. oh, oke. Manfaat gigi ya berarti ya Iya, sama check up ya gitu kan. iya. Oke, oke. Nah, tapi gini sebenarnya jawabannya tergantung sih Pan. Tergantung dari asuransi yang dia punya jenisnya apa gitu loh. Kalau Iya. di Indonesia itu ada dua ya. Yang pertama itu ada inner limit. Artinya kalau misalnya di sini nih ada orang sakit butuh Hmm. biaya 1,9 M, asuransinya cuma bayar 158 juta. Nah, Mm-mm. jadi dia ibarat tuh bayar sendiri 1,7 M. Ya lebih Iya. banyak dia bayar sendiri kan daripada Iya. dibayarin, Iya benar. ya kan? Karena ya pasti ya limit ini namanya asuransi limit tadi. Ya Hmm. ini tuh contoh-contoh asuransi yang kayak BPJS atau asuransi kantor. Ya mungkin Pani dijelasin nggak kemarin manfaatnya kan pasti ada batasnya juga Iya. kan. Nah, nah kayak gini bahayanya sebenarnya gitu. Ya ibarat nih orang sakit butuh biaya 101,9 M ya kan. Kalau dia cuma bayar 158 juta bisa bangkrut juga nggak sih? Karena cuma bayarinnya cuma 158 juta. Mm-mm. Ya kan? Artinya dia bayar sendiri lebih banyak gitu loh. Kayak apa ya kasarnya tuh kayak mending gak usah punya asuransi gitu loh. Ya kan? Cuman Mending gini, bayar sendiri gitu ya. ya ya walaupun ya lumayan lah ya Hmm. 158 juta ya. Nah, Iya. cuman di semenjak tahun 2019 ke atas lah kurang lebih tuh udah ada berkembang namanya asuransi sesuai tagihan, Pan. Artinya di covernya bisa sampai 95 sampai 100%.
Contohnya di sini ada namanya orang sakit nih, ya kan? Dia butuh 1M 9 juta, asuransinya bayar 1M 4 juta, Pan. Gitu loh. Ya, di sini cuma bayar 4 juta lah. Kalau kayak gini kan lebih oke ya. Iya. Ya kan lebih oke gitu ya. Ya, tapi misalnya gini deh, Pan. Ibarat nih asuransinya bayar 100% deh. Ya kan? Jadi di sini nih dia nggak ada nombok, nol lah, 0 rupiah tagihannya. Menurutmu biaya pengobatan harusnya selesai nggak? Enggak dong. Kenapa? Untuk biaya obat yang lainnya? Maksudnya biaya pengobatan di rumah sakit. Biaya pengobatannya kan harusnya selesai dong dengan uang yang tadi. Iya, Kalau benar. di cover 100% gitu kan. Ah, Cuman ya muncul masalah baru sebenarnya. Kenapa? Ibarat nih orang sakit, nggak bisa kerja, ya kan? Yang nggak bisa kerja bisa jadi apa? Income menurun atau bisa jadi hilang ya. Ya kan bisa iya, jadi benar. layoff gitu ya. Dan Mm-mm. juga di sini ya ujung-ujungnya pakai tabungan kan, Pan. Iya, benar. Ya, cuman gini Pan, kalau kita ngomongin orang sakit butuh biaya hidup nggak sih, Pan? Benar, butuh banget. Butuh banget. Apalagi kalau kita ngomongin biaya hidup, Pan. Biaya hidup orang sakit, menurutmu lebih besar nggak daripada biaya hidup orang sehat? Pasti lebih besar yang sakit sih. Betul. Belum Mm-mm. lagi vitaminnya, ya kan, makanannya Iya, harus dijaga dan lain-lain harus organik lah dan segala macem lah, gitu untuk ya. lifestyle-nya pasti lebih dijaga Betul. banget lagi, Kak. Lifestyle-nya tuh udah beda gitu loh, nggak bisa makan sembarangan. Itu baru masalah yang pertama, Pan. Masalah yang kedua, misal gini deh, dia bayar biaya hidup aja susah, kayak mana mau bayar asuransi? Iya, benar. Ya kan, asuransinya nggak dibayar, Pan, ditutup dong. Mm-mm. Ya kan, ujung-ujungnya apa? Sakit pakai biaya sendiri lagi kan? Iya, Ya biasa. at the end, punya asuransi sebagus itu pun sebenarnya dibayar 100%, ya masih bisa bangkrut nggak? Bisa. Masih bisa bangkrut. Nah, ini yang kami lihat, yang kita lihat kayak ini tuh sebenarnya isu bisa terjadi di siapapun loh. Mm-mm. Ya kan nggak pandang bulu gitu ya. Makanya mungkin kalau dulu ya, kalau kau ingat kayak Olga Syahputra, Julia Perez, jual-jual aset nggak? Iya, Kita benar. ngomongin ini orang kaya loh, mereka orang kaya banget gitu kan. Mereka aja ketika sakit aja sampai ya orang tuanya, keluarganya juga jadi kena dampak kan. Gitu. Iya, Apalagi benar. kita orang-orang biasa gitu Mm-mm. ya. Ya makanya di sini sebenarnya ya kan, ya kita lagi develop program juga karena kita ngelihat terkait isu yang tadi ya kan, kasihan gitu loh, semua orang bisa kena gitu. Nah di sini kita lagi develop program namanya Financial Stability Program. Nah kalau Pani pernah denger nggak? Belum sih? Belum pernah ya. Jadi gini fiturnya, Pan. Misal nih bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga bayar 3 juta 3 juta. Misal ya, ini sebenarnya variatif ya. Bisa Mm-mm. 500 ribu, sejuta tergantung orangnya lah. Nah tapi di sini aku ambil contoh 3 juta. Bulan keempat, Pan, gak ada angin, gak ada hujan, sakit, gagal ginjal. Di sini kita kasih namanya kartu saktinya dulu, premier card dulu gitu loh. Untuk apa? Setidaknya dia sakit kita kasih pertolongan pertama. Untuk apa? Rumah sakit. Ya, bisa rawat inap, ya kan, VIP kamarnya, bisa ke negara-negara yang ada di Asia juga, gitu loh. Ya ini mirip-mirip nggak sih sama asuransi? Agak mirip-mirip gak Ya sih? kan, mirip-mirip, cuman bedanya apa? Kita bantuin dari segi biaya hidupnya, Pan. Ya, ibarat tadi orang nggak bisa kerja, sakit nggak bisa kerja, kita bantuin biaya hidupnya di sini. Setidaknya dia punya anak masih bisa sekolah, cicilan masih bisa jalan, taraf hidupnya nggak menurun. Itu yang paling penting. Dan juga ketika misalnya dia sakit, ya udah dia fokus aja ke penyembuhannya. Biayanya gimana per bulannya? Biaya per bulannya untuk premi yang harus dibayarkan ya kita bantuin bayarin. Kita gratisin lah, gitu loh. Sampai umur 65 tahun. Bahkan ya amit-amit ketika dia meninggal pun kita siapin namanya warisan, gitu. 1M life protection. Untuk apa? Setidaknya nih ketika orang meninggal jangan cuma ninggalin apa? Kesedihan. Bahkan banyak orang yang meninggal ninggalin apa, Pan? Utang, betul nggak? Iya, Ya benar. kan? Di sini ninggalin kebaikan lah. Penting nggak menurut warisan, Pan? Penting. Penting, apalagi misalnya dia masih punya anak kecil, ya kan? Atau Mm-mm. punya istri lah, atau misalnya kita jadi apa ya? Tulang punggung juga, kan kasihan juga ya. Keluarga-keluarga yang kita tinggalin apa? Ya harus melanjutkan hidup. Apalagi kita ngomongin orang Batak kan kalau meninggal. Ya uang adat lah, uang peti mati dan segala macam kan butuh biaya juga. Jangan sampai kita meninggal jadi beban loh, gitu loh. Mm-mm. Nah, dari sini Pan, programnya bagus nggak menurutmu? Bagus sih, sejauh ini bagus. Bisa bantu banyak orang nggak harusnya? Seharusnya bisa. Ya kan, harusnya bisa bantu banyak orang. Iya. Pertanyaannya, realistis nggak? Realistis. Realistis ya, karena memang betul ketika misalnya kita ngomongin program kayak gini, nggak bisa sama sembarangan orang. Jadi kita juga di sini tuh ya apa ya, kita di sini kerjasama juga sama company internasional. Nanti aku jelasin company-nya siapa, gitu. Nah, tapi sebelum ke sana Pan, kita lihat dulu Pan pasarnya. Ya, ibarat nih kita punya bagus barang, kita punya program, nggak ada pasar sama aja kan.
Mm. Nah, kalau kita lihat nih pasarnya gimana di Indonesia. Kalau misalnya kita berkaca dari negara-negara maju untuk eh, program kayak gini, ini tuh penetrasinya kita let's say ngomongin Jepang ya. Jepang Mm-mm. kan salah satu negara maju ya. Kalau kita tahu di negara maju sana kan pajak mahal ya, Pan. Tiga puluh Mm-mm. persen, 40%. Kenapa? Karena ada include semua fasilitas-fasilitas kayak gini. Di sana penetrasinya udah 600%, Pan. Artinya kalau kamu mau sharing ke sana nggak bisa, Pan. Ya. Kenapa? Karena ya di sana itu udah wajib mereka punya kayak gini. Mm-mm. Mm-mm. Sesimpel negara maju paling dekat lah Singapura. Singapura itu penetrasi di sana 250% gitu loh. Terus kalau kita lihat Malaysia 48%, Thailand 30%, coba tebak Pan, Indonesia berapa? 15. 15 ya. Aku kurangin dikit Pan, 7% doang gitu loh. Artinya kita masih punya pasar nggak 93%? Masih. Masih punya pasar 93% gitu kan. Ya ibarat gini, kalau Jack Ma tadi bilang kalau misalnya kita mau jadi perusahaan yang besar, kita harus selesain isunya. Ya kan? Isunya udah ada nggak tadi? Terkait kesehatan sama finansial. Ya kan? Pasarnya ada gitu loh. 93%. Besar nggak sih menurutmu? Besar dong. Masih besar banget. Artinya Pan, bisa jadi bisnis yang besar nggak ini? Nah, Ya kan? Ya orang-orang ini sebenarnya bukan yang nggak mau, tapi mereka nggak tahu aja. Makanya mm-mm. tugas kita di sini ngapain, Pan? Edukasi mereka. Kita tinggal sharing aja, kayak gitu. Nah, terus di sini kita kalau ngomongin company-nya, kita kan punya program udah bagus banget, ya. Ya di sini kita kerjasama sama siapa? Kita kerjasama sama perusahaan Jerman, internasional udah dari tahun 1000, ibarat udah 135 tahun lah kurang lebihnya, gitu. Halo Nah, Kak. halo? Halo, halo, Oke, halo. cek-cek. Keputusnya sampai mana tadi? Tadi kita kerja sama siapa gitu kali ya? Ya. Iya, oke. Nah, di sini kita juga kerjasama sama company internasional yang udah sehat dan kuat lah di bidang keuangannya. Kita kerjasama sama namanya Allianz Fund. Pernah dengar Allianz mungkin? Nah, teman aku kerja di Samsung. Oh iya, jadi apa? Dia kayaknya di bagian apa ya? Finance-nya juga kayaknya. Oh, di Bagian Jakarta, finance. berarti di Sudirman dong. Bukan, dia di ini Kak, Medan. Oh, Mm-mm. di kantornya berarti ya. Iya, di kantornya. Oke. Nah, kalau yang Pani tahu berarti kan ada temennya ya di sana. Nah, kalau Mm. yang Pani tahu secara umum lah, Allianz itu perusahaan apa sih? Asuransi. Asuransi ya. Nah, Mm. sebenarnya kalau Allianz ini perusahaan jasa keuangan, Pan. Oke. Perusahaan jasa keuangan. Nah, kayak ibarat Sinarmas. Sinarmas kan banyak sektor juga ya. Dia punya Iya. asuransi, dia punya bank, dia punya PT yang kayak perkebunan dan segala macam. Sama Allianz juga punya namanya asuransi juga. Dia juga di sini invest di olahraga. Ya kalau tahu Bayern Munchen ya mungkin cewek-cewek kurang tahu sih ya. Kurang Iya, familiar. tahu-tahu. Nah, ini klub bolanya Allianz gitu. Dia juga banyak banget stadion-stadion bola di luar negeri. Dia punya bank juga. Makanya sekarang dia lagi gerakin si FSP tadi. Gitu. Nah, dari sini mungkin sampai sini ada mau ditanyain dulu kan? Nggak ada sih. Oke, aman ya. Ini aku mau Aman. jelasin terkait hitung-hitungannya, masih tertarik buat dengerin mungkin so far? Masih Masih tertarik. tertarik ya. Oke, di sini ya kita kerjasama sama sama namanya Allianz Pan gitu. Nah, di sini ya aku bilang tadi ya, dia punya kredibilitas yang udah oke banget. Kalau mungkin Pani tahu ya, Paris 2024 ini salah satu event internasional yang sangat bergengsi, ya Mm-mm. kan? Allianz jadi salah satu sponsor besarnya di sana, Pan. Gitu. Nah, terus kalau kita lihat juga ya di sini tuh kalau misalnya nih Pani kan udah pernah berbisnis dong, ya kan Mm-mm. thrifting sebelumnya gitu loh. Ya pasti Pani mikirin nggak dari awal pasti. Ini aku tendernya sama siapa ibarat kayak gitu kan. Ini aku mau Iya. hubunginnya siapa dulu. Kalau misalnya ke Singapura kita gimana caranya? Ketika barangnya udah ada, gimana nih barang aku bisa jual? Ya kan? Caranya gimana? Setelah pulang kerja aku harus ngapain? Gitu loh, semuanya harus kita pikirin pengirimannya gimana. Kalau di sini Pan, kita nggak usah pusing-pusing karena bisnis kita ini udah mengandung namanya speed. Artinya udah simple, practical, easy, effective, duplicable. Jadi kita nggak perlu ciptain sistemnya karena sistemnya udah ada gitu loh. Ibarat nih kalau misalnya aku ngomong ya, jujur ngomong, aku tuh orang yang nggak pernah sama sekali jalanin bisnis gitu loh. Tapi kenapa aku bisa bisa untuk jalaninnya? Karena sesimpel aku mau belajar gitu loh. Apalagi Pani ya, udah orang yang pernah jalanin bisnis juga, ya kan harusnya bisa ngerjainnya gitu. Dan di sini Pan kita nggak ada resikonya karena kita nggak ada modalnya. Ya mungkin nanti ada lisensi. Aku nggak mau bilang nggak ada modalnya banget. Nanti ada ketika Pani mau coba jalanin, ada namanya lisensinya.
gitu loh. Ibarat kan ini program finance ya, kita under OJK juga, ya kan. Kalau Pani misalnya mau mobil, ya kan harus ada SIM-nya dong, Mm-mm. ya kan. Ibarat ini program finance juga nih, ketika kita mau sharingin ke orang, kita harus ada lisensi dong, ya kan, Mm-mm. biar orang percaya. Ya nanti ada lisensinya, itu ujian juga, dan Pani nggak bayar ke aku ya, bayarnya ke OJK, gitu, karena kita ujian nanti. Mm-mm. Gitu. Nah, terus di sini ya aku mau disclaimer dulu, Pan. Aku bukan mau ngajakin jadi agent, Pan. Gitu loh. Kenapa? Kalau agent kan tugasnya jualan terus dong. Ya kan? Mm-mm. Dan susah kaya lah. Gitu loh. Kecuali Pani punya apa ya? Punya kenalan misalnya presiden atau direktur dan segala macam, ya bisa jadi kaya jadi agent. Gitu loh. Nah, cuman sampai kapan sih tahan jualan, ya kan? Tapi aku mau ngajakin di sini jadi pebisnisnya, Pan, gitu loh. Nah, bedanya apa, Pan? Ya mungkin Pan ini tahu bakmi jam, pernah makan di bakmi jam nggak, Pan? Pernah. Pernah ya. Kalau misalnya Pernah. kita kebandingin dari segi rasa lah, bakmi GM sama bakmi abang-abang pinggir jalan, Pan. Sebenarnya Mm-mm. banyak nggak sih rasa bakmi abang-abang pinggir jalan yang lebih enak? Iya banyak. Iya kan, lebih banyak, lebih Iya. enak malah kan. Mm-mm. Cuman pertanyaan Mm-mm. gini, kenapa bakmi GM omset lebih gede? Karena punya brand sendiri. Betul. Itu salah satu jawabannya, karena punya brand juga. Tapi di sini yang paling penting dia punya sistemnya, Pan. Gitu loh. Dia ciptain sistemnya. Ibarat nih ya, bakmi GM cabang PI sama bakmi GM cabang GI, rasanya bisa sama gitu loh. Karena dia udah punya resep, ya kan? Iya. Nah, bakmi abang-abang pinggir jalan ini, Pan, ibarat nih, one day dia buka cabang, misalnya di Gading Serpong, ya kan? Bisa jadi Mm-mm. yang di Gading Serpong nggak running well. Kenapa? Karena yang masak owner, coy. Iya. Itu bedanya apa? Penjual bakmi sama Benar. pebisnis bakmi, Mm-mm. gitu loh. Nah, makanya di sini aku mau ngejelasin dulu nih terkait struktur bisnisnya, Pan. Gitu loh. Nah, di sini tuh kita cuma punya dua level. Ibarat nih, Pan nih sekarang kerja di company ya, di link group gitu kan. Mm-mm. Pasti banyak jajaran ya. Bisa dari Mm-mm. staff dulu, supervisor lah, terus itu kabit lah, ya kan. Terus itu manajer, CEO, owner dan segala macamnya gitu ya. Nah, kita di sini cukup punya dua level, nggak usah pusing-pusing. Yang pertama, ketika Pani mau coba jalanin, di sini tuh masuknya level BE dulu, bisnis eksekutif. Jadi di sini ngapain tugasnya? Di sini Pani tugasnya belajar, Pan. Belajar apa? Jualin si FSP tadi, Pan. Ya, kita sharing nih, kita punya program bagus ke keluarga, ke orang-orang terdekat, ya kan? Kita sharing doang gitu ya. Nah, ketika Pani berhasil sharing, ada yang tertarik programnya, Pani dapat di sini namanya komisi 23%. Gitu. Ini yang dibayarkan selama 24 kali, Pan. Gitu. Nah, di mana lagi nih Pani berhasil jualan sekali dibayar 24 kali. Ya ibarat nih Pani jualan ya kan, Mm-mm. thrifting. Misalnya laku nih satu kemeja, untungnya sekali nggak, Pan? Oh, iya. Ya kan? Mau laku, mau untung lagi, jualan lagi nggak barang yang lain. Iya. Ya kan? Kalau di Iya. sini nggak, kita jualan sekali aja. Lah, kita dibayar 24 kali, enak banget nggak? Ya kan? Misal gini deh, Pan. Pani bulan November ini berhasil jualan 10 juta, let's say. Ya kan? Nanti di Desember, Januari, Februari ya, sampai 24 kali. Dapat berapa komisi? 2,3 juta, 23%-nya. Mm-mm. Gitu. Nah, ibarat gini ya kan, kalau aku sih selalu bilangnya gini, kita di sini kerjanya kerja cerdas, Pan, bukan kerja keras gitu loh. Kenapa? Kalau kita ngomongin kerja keras, Pan, ya sorry to say, Pan. Ya kan? Ya, tukang sampah kerja keras nggak, Pan? Iya, Ya kan? Tukang sampah kerja keras, tapi kenapa mereka nggak kaya? Gitu loh. Nah, makanya di sini level satu jadi BE dulu. Gitu. Nah, dari sini, Pan, ada mau ditanyain dulu? nggak ada. Oke, aman ya. Nah, kita nggak usah lama-lama jadi BE, karena nggak ada duitnya. Nah, di sini kita jadi apa? Jadi BP next-nya. BP ini ngapain, Pan? BP ini tugasnya ngajarin. Ngajarin si BE-nya ini jualan. Makanya di sini dapat overriding 12%. Di sini aku bilangnya upah ngajar, Pan. Gitu loh. Nah, ketika misalnya nih si BE-nya berhasil jualan, dapatlah 12%. Sama, dibayarkan 24 kali di year 1 and year 2. Gitu. Nah, and then setelah jadi BP, karena aku cuman bilang tadi cuman punya dua level, di sini tuh dia jadi apa? Ada atasnya BP senior. Nah, enak lagi nih kerjanya. Ngapain? Monitor doang. Monitor si BP-nya ini bener nggak ngajarin BE-nya. Di sini makanya dapat royalti cuman 5%. Kecil nggak, Pan? 5%. Kecil sih. Kecil ya, tapi di sini kita baru namanya kumpulin namanya passive income-nya, Pan. Gitu. Artinya gimana passive income, Gun, gitu ya. Nah, di sini misal nih, ya kan, di sini misal nih Pani punya namanya Anggun, punya namanya Budi, ya.
ya kan? Masing-masing Pan, si Anggun ini jualan 10 juta, si Budi jualan 10 juta Pan, ya kan? Ketika misalnya kaunya udah jadi BP, berarti kau dapat berapa Pan? Operating tadi? 12%. 12% kali 10, 20 juta. Ya, berarti dapat berapa Pan? 2,4 juta, ya. And then nih, ya kan si Anggun, ya dia juga mau naik BP dong, ya kan? Punyalah, misalnya dia buka expanding lagi nih, ya kan? Punya si X1, X2, sama Budi juga punya Y1, Y2. Ya masing-masing misal jualannya 10 juta, ya kan 10 juta, di sini juga masing-masing 10 juta, di sini 10 juta Pan. Gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya Pan ini udah jadi BP senior, dapat berapa Pan? Tadi 5% atau lima berapa? persen, benar. 5% dari berapa Pan? 10, 20, 30, 40. Dari 40 juta gitu loh. Nah, berarti dapat berapa di sini? 2 juta gitu ya. Nah, one day si X ini kan pengen punya lagi dong, ya kan? Mm-mm. Nanti dia expanding lagi nih yang bawahnya. Expanding Mm-mm. lagi. Gitu terus Pan. Jadi di sini kau dapatnya 5% sampai gen 10, gen 8. Sorry. Sekarang udah di-approve sampai gen 10. Mm-mm. Artinya Pan, ya kan? Di sini si X1 sama si X2, Y1, Y2 sampai ke bawah, kau nggak yang ngajarin? Iya. Enggak dong. Yang ngajarin udah si Anggun. Kau cuma Oh fokus iya ngajarin ya. Anggun sama Budi Cuma. doang. Mm-mm. Ya kan? Yang lainnya kau nggak ngajarin lagi. Tapi di sini kau bisa dapat uang nggak 5%? Tetap dapat uang. Oh Karena di iya. sini kan dapatnya sampai gen 8. Jadi misalnya nih si Oh. Anggun gen 1-mu, ini gen 2, ya kan? Jadi Gen intinya 3, sampai 8 kali 4. inilah Iya, gitu. betul. Keturunan lah gitu ya. Betul, sampai 8 kedalaman, Pan. Gitu loh. Makanya, Pon, misalnya nih, kau mau jalan-jalan ke luar negeri, ini tetap jalan nggak? Yang bawah Jalan. tetap jalan. Kenapa? Karena di sini kau udah bentuk sistemnya. Gitu loh. Kau nggak perlu turun Mm-mm. ke bawah. Ibarat kayak bakmi GM, ya kan? Ownernya sekarang lagi rebahan kayaknya di rumah, lagi nonton, lagi Netflixan, lagi chill gitu kan. Uang tetap jalan nggak? Mm-mm. Tetap jalan. Tetap jalan. Karena dia udah running well, udah ada sistemnya gitu loh. Kurang lebihnya kita kayak gini. Nah, sampai sini ada mau tanya dulu nggak, Pan? Nggak ada sih. Aman ya gitu ya. Nah, kan aku Tenang. bilang tadi gini, BE ini kan kita cuma sementara ya. Karena cuma jangan Mm-mm. lama-lama, bentar doang. Kita nanti ngumpulin banyak uang di BP. Caranya gimana mau naik BP gitu ya. Caranya di sini kita punya 3 cara. Yang pertama Pan, omset 25 juta, omset 17 juta sama 8 juta. Ini bukan omset per bulan ya Pan. Ya, Mm-mm. ini dalam setahun 365 hari gitu. Mostly Mm-mm. tim kita itu kejar omset yang 25 juta. Yang pertama income nambah lebih banyak. Yang kedua ya emang ini program bagus tinggal sharing ke keluarga selesai. Gitu Mm-mm. loh. Ya ibarat nih satu family biasanya itu 5 juta. Tinggal cari berapa family? 5. Ya kan? Selesai nggak? Selesai. Ya Mm-mm. mostly tim kita itu 6 bulan Selesai. selesai. Gitu. Jadi karena aku bilang tadi 1 tahun nggak harus dalam setahun ya Pan. Ibarat nih Pani ya kan Mm-mm. jualan 25 juta sebulan. Boleh nggak naik BP? Boleh. Gitu. Jadi nggak harus setahun, tapi maksimalnya setahun. Gitu. Cuman kalau misalnya nih Pani kayak ngerasa kayaknya aku mau yang 8 juta aja deh. Gun, boleh nggak? Boleh. Gitu loh. Ya masa sih Pan ibarat ya kan dalam 365 hari Pan. Nggak ketemu orang, 8 orang aja yang beli programmu selama yang harga 1 juta. Atau misalnya deh 16 orang beli programmu harga 500 ribu. Nggak mungkin kan? Mm-mm. Kalau kita ngomongin bisnis di luaran sana, Pan, ya mungkin lah, kau kan udah pernah jalanin bisnis. Ya, per bulan itu bisa sampai ratusan juta loh. Kalau kita ngomongin bisnis besar. Per Iya. bulan. Ini per tahun, ini setahun. Bukan per tahun, setahun doang, setahun awal. Gitu loh. Artinya, Pan, achievable nggak? Accessible. Achievable, gitu kan. That's why aku coba. Karena ngeliat ini ya, ya ternyata bisa kok dijalanin gitu loh. Asal kita mau jalanin aja. Gitu. Nah, terus di sini Pan ada namanya income proyeksi juga gitu loh. Ibarat nih, kau sekarang berarti di bagian apa nih? Staffnya, supervisor atau apa? Ah. Staff ya gitu kan. Ibarat nih Pan nanti one day pengen jadi manajer dong. Ya kan atau Mm-mm. direktur lah misalnya ya. Ya kita Mm-mm. tinggal lihat aja misalnya direktur di kantormu gaji misal 50 juta. Ya kan? Ya one day Pan ketika kau jadi direktur gajimu ya 50 juta. Ya kurang lebih inflasi taruhlah 60 juta. Mm-mm. Ya kan? Nah, di sini sama, ada income proyeksinya juga. Jadi gini, Pan,
Tahun pertama ketika kau omset 25 juta dan expanding lagi nih bisnismu, kau tinggal cari orang, ya kan, orang-orang yang mau kaya, yang sevisi dan semisi samamu, cari 3 orang, ya, kau bisa dapat 15 juta per bulan, gitu loh. Nah, caranya gimana, Pan? Aku tipe orang yang hitung-hitungannya clear gitu loh. Kenapa di sini aku bilang achievable? Karena clear hitung-hitungannya. Jadi aku nggak langsung bilang, nanti Pan, nanti kau dapat segini. Enggak, gitu ya. Semua ada hitung-hitungannya, gitu. Misal nih, Pan, tahun pertama, ya, ketika kau misalnya omset 25 juta, ketika kau jualan 25 juta sendiri, dapat berapa persen, Pan? 12 ya? 23. Kan kita Oh, jualan sendiri ya. oh ya. Nah, 23% Pan, dapat di sini 5.750 ya. And then di sini Pan, kau tinggal expanding lagi nih, ibarat nih, kau suka minum kopi mungkin? Ngopi Eh, nggak? Ngopi nggak? oke. Ngopi ya. Kalau brand kopi suka apa, Pan? Lawson sih kalau tahu. Lawson ya, oke. Misal nih Pan nih ya kan, eh punya Fore brand gitu. Lawson, Fore ya, Fore, oke Fore deh. Misal nih Pani punya brand Fore, iya kan? Misalnya Pan, ketika kau mau nambah omset, kau buka cabang baru nggak? Iya. Ya kan? Sama sebenarnya, kurang lebihnya sama kok di sini. Kau tinggal buka cabang baru, tinggal buka 3 cabang baru Pan. Di sini ya, dengan omset mereka yang sama, ya, let's say 25 juta, kau dapat 12% dong, udah jadi BP kan? Mm-mm. Kau bisa dapat berapa di sini? 9 juta. Gitu loh. Nah, makanya di sini dapat berapa? 14.750. Nah, makanya kurang lebih 15 juta lah ya. Mm-mm. Nah, tahun kedua Pan, kenapa ini strip? Kenapa tuh? Karena udah mencapai itu, kan? Karena kau udah nggak jualan lagi. Kita fokus jualan itu sementara doang, tahun pertama Hmm. doang. Gitu loh. Di sini kau nggak usah jualan lagi, kau tinggal fokus kembangin bisnismu, tinggal buka cabang baru. Jadi kerjaan kita gitu tiap tahun. Mm-mm. Buka cabang baru, bisa dapat berapa? 35 juta per bulan. Nah, ada juga hitungannya gitu ya. Nah, misal nih, ya kan Pan, tahun kedua Pan, kau kan udah nggak jualan lagi, Mm-mm. ya kan, tinggal expanding aja lah, ya kan, Mm-mm. omset 25 juta, ya kau di sini dapat 12% ya, overridingnya masih sama ya, dapat Mm-mm. 9 juta ya Pan. Nah, Mm-mm. di sini Pan, yang 3 orang ini, ya pengen dong jadi BP, Iya. ya kan, mereka sama lah, expanding bisnis mereka lah, ya kan, Mm-mm. ya udah, kali 3 kali 25 juta, kalau kau udah senior, BP senior dapat berapa Pan? 5%. 5%. Nah, makanya dapat di sini berapa, Pak? 11.250. Makanya di sini dapat berapa? 20.250, Pan. Gitu loh. Nah, pertanyaan gini, Pan. Income tahun pertama masih gulung nggak? Masih dapat nggak di tahun kedua? Kenapa? Income di tahun pertama yang tadi, yang 14 juta ini masih dapat nggak di tahun kedua? Masih. Masih, karena kita tadi dibayarkan selama 24 kali. Ya, ini kan masih 12 kali ya. Artinya di sini masih dapat nih 14.750. Ya, makanya di sini bisa dapat 35 juta. Dari sini ada yang mau tanya dulu? Nggak ada sih. Gitu. Oke, di sini aku bukan mau ngajakin cari uang 35 juta aja, Pan. Kalau mau cari 35 juta di luar sana banyak. Gitu loh. Di sini aku mau ngajakin cari uang lebih besar lagi. Di tahun ketiga bisa dapat 80 juta, tahun keempat 300 juta, tahun kelima 1,2 M, dan ini udah ada yang achieve. Gitu loh. Cuman gini, Pan. Kita nggak usah jauh-jauh. Ya, kita ngomongin namanya bisnis long term ya. Kalau Mm-mm. misalnya sebulan 2 bulan belum ada hasil, wajar. Gak bisa langsung kita tarik kesimpulan, kayaknya aku nggak cocok gue di bisnis ini gitu. Nggak bisa. Kalau kita ngomongin bisnis long term, ya kan. Bahkan ada, kalau bisnis itu mostly ya, BEP itu, ya makanya waktu kau bilang tadi, di bulan kedua itu udah balik modal, itu keren banget sih. Cuman kan kita nggak tahu ya, itu bertahan sampai kapan, betul nggak? Iya, Iya benar-benar. kan? Nah, cuman gini, kalau kita ngomongin bisnis di luaran sana, BEP itu di tahun ketiga loh, atau tahun keempat baru bisa ngerasain hasil. Iya kan? Mm-mm. Kita ngomongnya tahun ketiga lah, gitu kan. Kita coba benar-benar kerjain sampai 3 tahun. Amit-amit nih, Pan. Ternyata kau nggak gitu perform. Ya kan? Jelek lah misalnya kinerjamu. Dari 80 juta dapat 40 juta setengahnya. Masih enak nggak kerja 3 tahun, Pan? Masih enak. Masih enak. Ya kan? Amit-amit dia, Pan. Ternyata kau emang nggak seperform itu, gitu kan. Dapat cuman setengahnya 20 juta doang. Kerja 3 tahun, Pan. Masih enak nggak? Masih. Masih enak Wajar. banget. Gitu kan. Makanya di sini segagal-gagalnya, Pan. Masih enak. Gitu loh. Nah, makanya dari sini mungkin ada mau ditanyain dulu, Pan? Nggak ada sih. Ya, makanya kalau aku ngelihat ya ini jadi masa depanku juga. Bisa jadi masa depanmu juga.
gitu. Nah, makanya kalau kita lihat juga di sini, ya kan, orang-orangnya anak muda semua nggak, Pan? Oh, oke oke oke. Ya kan, anak-anak muda semua. Banyak yang coba di sini, ya. Kenapa? Karena ya, sesimpel bisnis ini bisa dijalanin. Udah, itu doang. Gitu loh. Bahkan di sini aku cerita dikit ya, Pan, ya. Ini ada perjalanan dari tim kita juga. Ada namanya di sini Bang Agung, Pan. Bang Agung ini backgroundnya PNS Bea Cukai. Ya, kalau misalnya kita bilang Bea Cukai, PNS lagi ya kan. Udah, Pan, calon mantu idaman, betul nggak? Orang-orang Iya. bilang sekarang ya kan. Ya Bang ini dari mana Cilacap? Ya nggak yang dari kota juga, dari desa juga ya. Dia kelahiran 97 gitu loh. Jadi ceritanya gini, awalnya dia ketemu bisnis ini. Jadi dulu dia tinggal di Tanjung Balai Karimun. Which mean itu salah satu daerah yang benar-benar kalau ke Batam itu kau harus nyebrang lagi yang benar-benar masuk pelosok gitu loh. Jauh dari namanya hiburan lah, kesehatan bahaya gitu loh. Dari fasilitas-fasilitas umum kayak gitu jauh lah gitu loh. Jadi awalnya dia jadi nasabah, ada namanya Satria, sharingin programnya lah. Ya udahlah, dia akhirnya beli programnya karena dia tahu ngerasa penting juga kan. Nah, and then setelah itu dia jadi nasabah, dia diajakin. Kayak dia orangnya oportunis lah, karena dia sering just tip juga, ya kan. Ya kayak misalnya aku ngeliat kau, kayaknya anak ini oke juga gitu kan. Aku cobalah sharing gitu kan. Lu mau nggak dengerin bisnisnya ada gitu kan. Oh boleh boleh gitu. Akhirnya dia cobain gitu kan, dia dengerin di tahun pertama. Dia awalnya Bang Agung ini, ya kan. Dia cobain dari tahun 2021, Pan. Pertama kali dia cobain cuma dapat 976.000, kecil nggak, Pan? Kecil banget ya. Nah, tahun depannya Pan dia nutup di 23 juta gitu loh. Akhir tahun dia tutup di 49 juta, tahun depannya lagi ditutup 76 juta dan ini income terakhir, Pan. Di tahun 2024, sorry aku belum ganti PPT-nya di 101 juta. Dan ini real ya. Ini tuh langsung dia liatin mutasi rekeningnya. Jadi kita digaji tuh 2 kali. Jadi di tanggal 22 sama tanggal 6. Makanya di sini dia nih ya, dari syariah gitu kan. Di sini ada 26 juta, ini dari asuransi Allianz Dutch Bank itu 24 juta, dari 29 juta juga sama 20 juta, kurang lebih 101 juta gitu ya. Sekarang udah ini per bulan ya, bukan omset per tahun ya. Ini per bulan, ya kan. Ya kalau kita ngomongin orang 4 tahun harusnya kan udah di 350 juta kan. Tadi dari proyeksi tadi ya. Cuman dia gagal 100 juta. Gagal 100 juta enak nggak, Pan? Beneran. Masih enak banget gitu Oh kan. iya. Iya, dia gagal gitu loh. 100 juta ini gagal sebenarnya. Harusnya 350 juta, Oh iya ya. ya kan? Ibarat gagal-gagalnya pun 100 juta masih enak nggak, Pan? Masih enak banget loh. Enak banget gitu kan. Makanya di sini juga Bang Agung BTW udah resign juga dari PNS. Jadi dia udah nggak Oh di gitu. PNS lagi, ya kan? Ya kalau kita ngomongin kerja di PNS kan ada cuti ya, setahun 12 kali ya kan. Ngapain dia capek-capek kerja double job? Di sini udah dapat 100 juta, ya kan? Ya udah dia tinggalin PNS-nya, sekarang dia di sinilah full time. Dia udah punya apa? Dia di sini udah punya Mercy, ya kan. Terus juga dia udah punya, kalau misalnya tahu Vanya Park di BSD, dia udah punya mobil juga. Sorry, dia udah punya rumah juga. Terus dia juga udah ajakin keluarganya umroh, sekeluarga ya kita ngomongin. Nah, dia ngajakin keluarganya sekeluarga umroh. Ya mungkin kalau misalnya dia ngomongin umroh sendiri sih bisa-bisa aja, ya kan. Cuman dengan dia ajakin keluarganya kayak gini, ibarat kita kerja bukan untuk diri sendiri loh, gitu loh. Makanya dia bersyukur banget gitu kan. Dia juga udah jalan-jalan ke banyak negara lah, Pan. Gitu loh. Kalau kita lihat, ya ini aku cita-citaku gini sih ya kan. Hokkaido, nama-nama negara. Hokkaido, ya kan, New Zealand, Singapura, dan lain-lain lah gitu loh. Ya dia dapatin dari mana? Dari bisnis ini, Pan. Gitu. Ya aku ngelihat orang kayak dia aja bisa gitu loh. Kenapa kita nggak bisa? Bedanya apa, sama-sama makan nasi kok. Ya kan, tinggal ya udah keep going aja, berprogres aja gitu. Nah, yang ngajakin dia siapa, Pan, gitu ya. Yang ngajakin dia ini si Satria. Tebak kelahiran keberapa? Kelahiran tahun berapa dia? 99. 99 ya. Dia di bawah kita, kelahiran 2002. Serius? Iya, dia income sekarang tahu berapa? 120 juta per bulan gitu loh. Dan dia BTW masih kuliah, Pan. Ya agak telat sih dia kuliahnya, di semester 10 sekarang di Binus Alsut. Oh Gitu loh. iya. Ya cuman gini ya kan, ibarat dia nongkrong sama temen-temennya, Pan, ya kan. Lu income berapa?
ya masih kecil lah 3 juta. Iya ampun kecil banget gitu per hari. Gila enak banget gak? Ya kan? Makanya dia juga kemarin itu baru banget yang Juli kemarin dia baru check out BMW Z4 ini cuma ada 7 di Indonesia. Aku juga kongretin dia juga gitu kan. Di Indonesia itu cuma ada 7 dan sorry di dunia. Di dunia cuma ada 7 dan dia punya salah satunya di Indonesia. Gitu. Nah, mana ya? Sabar, Juli. Ini nih, enak nggak? Anak 2022 nih. BMW, ya kan? Kapan Keren lagi? banget. Ya kan keren banget gitu loh. Cuman gini kalau kita ngelihat perjalanan Satria, ya kita nggak bisa lihat enaknya sekarang. Dia merintis dari kapan, Pan? Dia merintis itu dari dia awal mulai kuliah, gitu loh. Dari tahun 2000 2008 sorry nggak dari 19 2020 gitu loh. Dia udah 5 tahun cobain jalanin ini, gitu loh. Udah banyak struggle-nya. Ya ibarat gini loh, Pan. Kalau kita ngomongin kerja 5 tahun tadi harusnya dapat berapa? 1,2 M dong. Ya kan? Dia gagal cuma dapat 120 juta kan. Cuma dapat 10%-nya gitu loh. Makanya aku bilang gini loh, kita segagal-gagalnya di sini gitu loh. Ya masih dapat 10%-nya dari 1 M masih enak gak sih? Masih lah. Masih enak banget gitu loh. Ya kalau kita lihat ya si Satria ini emang orangnya cukup suka bisnis gitu lah. Nah, dia di sini udah banyak cobain bisnis juga gitu loh. Nah, di sini si Satria ini ya kan, udah banyak lah dia cobain just tip sepatu ya. Di sini dia udah dapat income 2 sampai 7 juta lah per bulan. Terus di sini juga ya kalau kita lihat juga ya kan dia udah punya brand-brand bukan brand sih kayak dia udah punya reseller lah. Dia juga udah cobain thrifting nih. Dia bilang lumayan cuan lah 8 sampai 15 juta per bulan loh. Ya kan? Nah, ya, terus dia juga udah jualan tas impor juga dari Cina, ya, terus juga di sini punya online shop juga. Bahkan dia udah punya reseller sampai 400 plus plus gitu loh. Akhirnya ya itu semua nggak sustain. Makanya dia milih apa? Coba jalanin bisnis ini gitu loh. Ya ya ibarat gini lah Pan. Ya kan mungkin kau pernah dengar juga pengalaman orang lain adalah guru yang paling terbaik gitu kan. Ya udah ya kan. Ibarat kalau misalnya nih ada orang naik sepeda Pan, kakinya berdarah, terus dia bilang sakit Pan. Emang kau harus ngerasain sakit berdarah dulu biar kau tahu itu sakit? Nggak juga kan? Gitu. Enggak juga. Ya sesimpel aku ngelihat si Satria ini udah ngejalanin coba udah banyak hal gitu loh. Kenapa aku harus coba lagi? Ya udah aku ngerjain ini aja gitu loh. Dan Satria ini bukan orang susah ya. Dia bukan orang yang kerja itu kayak BU banget enggak gitu loh. Dia orangnya kerja emang kerja getol banget. And then dia papanya itu punya tambak udang di Surabaya gitu loh. Dia udah punya tambak udang udah ekspor impor juga Pan. Gitu. Cuman ya bapaknya tau lah orang Chinese kan agak pelit ya. Nah makanya dia itu cobalah bisnis sendirilah gitu. Ya akhirnya dia coba di sini ya dia bilang apa? Capeknya ya cuma di 2 tahun pertama aja buat bangun sistemnya. Gitu. Akhirnya di 120 juta enak banget ya. Enak banget gitu loh. That's why ya aku ngelihat ya kan anak kuliahan aja. Kalau kita mikirin anak kuliahan dia punya market dari mana sih? Ya kan? Cuman dia aja bisa jalanin kenapa kita enggak. Ini yang aku lihat ya ini masa depan kita juga gitu. Nah, terus kalau di sini Pan ya kan ya mungkin ini pasti jadi hal baru banget lah samamu. Ya kan? Cuma di sini gak usah khawatir. Kita tiap Sabtu ada namanya Saturday training classes. Ya mungkin kau ngeliat aku kayak gila ya si ampun lancar banget ngomongnya ya kan. Pan, aku ngomongnya ini seminggu bisa sampai 7-8 kali ngomong sama orang. PPT-nya ini aja, ya kan? Nggak ada yang berubah. Makanya lancar banget gitu ya. Betul. Makanya aku selancar ini ya. Misalnya kau juga mau coba jalanin ya pasti kalau misalnya diulang-ulang pasti bisa. Gitu loh. Dan di sini juga kita diajarin gimana cara kita prospek orang lain gitu kan. Cara kita ngasih tahu proposalnya nih gini, ya kan. Cara kita misalnya trial closing ya. Misalnya kita belajar produk, ada juga kita syariahnya atau misalnya cara mengatasi keberatan nasabah semuanya diajarin gitu loh. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting kitanya mau belajar ya. Oke. Gitu. Nah, terus di sini juga ya kalau aku bilang ya banyak banget bertabur susu dan madu Pan. Nah, banyak banget reward dan reconnection-nya lah. Ibarat nih Pan, kau jualan 8 juta. 8 juta kan sebenarnya udah jadi kewajiban kita jualan dong. Ya kan? Kau jualan 8 juta. Ini kemarin itu kontes di Januari. Jualan 8 juta bisa jalan-jalan ke 3 negara Pan. Naik cruise. Gitu loh. Jualan tambah dikit deh, 12 juta Pan.
dapat ke Vietnam gitu loh. Tambah dikit lagi lah Pan, jualan 34 juta bisa jalan-jalan ke Dubai. Ya kan? Atau misalnya Pan, kayaknya aku suka jualan deh, Gon. Ya udah aku mau jualan mulu lah gitu kan. Boleh, misalnya kau jualan 80 juta, bisa jalan-jalan ke Paris gitu loh. Ya mungkin kelihatannya gede, cuman gini Pan, kalau kau jualan 80 juta premi, ya kan? Kali Mm-mm. 23%, lebih banyak nggak tambahin kamu? Iya, lebih Ya banyak. kan, income tambah, jalan-jalan dapet gitu loh. Mm-mm. Misal nih kau kerja di perusahaan ya kan, misal kalian berhasil lah gitu ya, tender sama proyek ini dan segala macem lah gitu kan, ya udah yang nambah income siapa? Owner. Kita tetap nggak gajinya, tetap sama gajinya 6-7 juta Mm-mm. ya kan. Nah di sini kalau kau kerja lebih keras ya uangmu lebih banyak gitu loh, karena kan kita ini ya bisnis bisnis sendiri kayak gitu ya. Nah makanya aku Boleh bilang nanya nggak ini sih? kenapa. Boleh nanya nggak sih? Boleh, bentar, boleh. Oh, boleh, boleh. Langsung aja tanya aja lah sekarang, nggak apa-apa. Kenapa? Kalau kamu tuh udah join dari tahun berapa? Aku udah setahunan lebih. Oh, menurut Mm-mm. menurutmu gimana? Kalau Ya, untuk kenapa? Untuk eh, apa? udah dapat misalnya di titik kayak ini kayaknya susah banget sih gitu-gitu. Oke, oke ya. Aku cerita dikit lah ya, Pan. Kalau misalnya aku ngomong ya di sini, ya aku nggak mau bilang ini jadi suatu yang gampang nanti buatmu. Kenapa? Yang pertama kita double job, ya kan? Mm-mm. Pasti ada kerikil-kerikilnya, tapi menurutku worth it, Pan. Gitu loh. Kenapa worth it? Yang pertama, lingkungannya sangat suportif. Ya mungkin nanti kalau misalnya kau emang tertarik mau coba jalanin, ya kau datang aja training gitu loh. Nanti kau lihat gimana, kau nilai sendiri aja. Mungkin kalau kelihatan dari mulut tuh kayak, ih anak ini gitu kan, ya paling karena kau di sini makanya kau bangga banget, enggak juga gitu loh. Kau lihat dulu lingkungannya. Kalau dibilang ada Mm-mm. susahnya, pasti ada susahnya gitu ya. Mm-mm. Apalagi kan ya ibarat ya kan kita udah capek ya kerja 8 sampai jam 5 ya kan. Mm-mm. Terus kita harus kerja lagi kayak ibarat lah sekarang aku ini lagi kerja Pan. Aku lagi rekrut kau gitu loh. Iya kan? Ibarat aku lagi kerja. Siapa sih Pan yang nyaman? Iya kan? Pulang kerja kerja lagi. Gak ada yang nyaman. Cuman ya udahlah, Mm-mm. aku kerjain apa? Apa yang harus aku kerjain gitu loh. Cuman di sini aku bisa ngelihat kayak ya aku bisa approach banyak orang, aku bisa belajar public speaking, dari situ aku dapat duit juga gitu loh. Cuman Mm-mm. ya pasti kalau kita ngomongin kayak gini kan pasti ada penolakan juga Pan. Aku sering nggak ditolak ya lumayan sering juga gitu loh. Aku sharing sama orang, nanti dulu deh, Gun, aku pikir-pikir dulu gitu kan. Nggak enak kan ditolak, ya itu salah satu nggak Iya. enakannya gitu loh. Cuman ada nggak yang berhasil? Ada lah. Nggak mungkin aku selama ini kalau misalnya nggak ada untungnya ngapain aku jalanin selama ini, ya Mm-mm. kan? Mm-mm. Ya kenapa aku keep going ya karena udah ada hasilnya juga. Kayak gitu. Kejawab nggak Pan? Ada lagi mungkin yang mau kau tanyain? Udah sih, berarti memang sejauh ini memang ada benefitnya lah ya untuk diri. Betul, betul. Nanti aku sharing lah di belakang gitu ya. Nah, terus di sini kalau kita lihat ya Pan ya, kita lanjut dikit ya. Nah, di Mm-mm. sini tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan tahun 2025 aku belum lanjutin fotonya, belum aku masukin, tapi kita udah foto. Makin banyak nggak kalau dari kulit tadi? Makin banyak kan orang. Halo, halo, putus-putus. Halo, halo. Ininya dulu Kenapa macet ya. kelempar? Maaf, maaf, maaf. Bentar. Oke. Oke, keputus sampai mana tadi? Tadi 2021. Oke. Kalau kita lihat ya perkembangannya kan dari tahun 2021, 2022 Pan, 2023, 2024 makin banyak nggak orang Pan? Makin banyak. Makin banyak. Artinya apa? Kalau misalnya nih sebanyak orang ini bisnis scam atau nipu gitu kan, nggak mungkin bisa nipu sebanyak orang ini Pan. Iya Mm-mm. kan? Ya kenapa orang makin banyak? Karena sesimpel ya orang-orang ngelihat opportunitiesnya di sini ada, mereka coba gitu loh.
Nah, makanya ya kalau aku lihat ya di sini juga ya next goals-nya kita apa? Yang pertama Pan, nggak muluk-muluk kita bantuin diri sendiri ya Pan ya. Ibarat kau kerja ya kan bantu keluarga, bantu diri sendiri ya. Ya kan cari uang kita misalnya hobi traveling atau misalnya kita mau ajakin keluarga kemana gitu, kita bantuin diri sendiri dulu. Yang kedua kita bantuin tim Pan. Gitu loh. Kalau di sini Pan, aku nggak mungkin bunuh kau. Mungkin kalau misalnya di bisnis luaran sana atau misalnya kita di kantor kita lah, kita mau naik jabatan sikut-sikutan nggak sama staff lain ya kan kita Pasti. jilat-jilat apa ya jilat atasan ya kan bahkan ada juga kan mungkin kau pernah dengar berita sampai main-main ilmu hitam dan segala macam sebahaya itu di luar sana gitu loh. Nah kalau di sini nggak mungkin Pan, kenapa? Karena ya aku pasti dukung kau, aku pasti kasih tahu apa yang ada di pikiranku, apa yang ada di ilmu, aku kasih tahu semua samamu. Ketika aku mau dapat 5 juta dari kau Pan, kau harus dapat 10 juta dulu gitu loh. Karena kau di sini kalau jualan dapat 23%, aku dapat berapa? 12%, setengahnya, ya kan? Jadi aku nggak mungkin bunuh kau, Pan. Itu sangat tidak mungkin, gitu loh. Makanya kalau aku mau nambah uang dari kau, ya aku buat kau kaya dulu loh. Gitu. Jadi kita sama-sama kayaknya. And then kita bantuin klien, Pan. Kenapa aku bilang bantuin klien? Ya di sini aku sharing dikit ya. Kemarin ada nasabahku, ya kan, baru banget dia sakit di MMC Kuningan, di Jakarta Selatan, aku jengukin lah. Jadi ceritanya gini, Pan. Jadi ini Bang Arfan ini, ya kan, dia umur masih 25 tahun. Ya, umur 25 tahun kena saraf kejepit. Siapa sih Pan yang mikir anak 25 tahun bisa kena saraf kejepit? Ya kayak penyakit orang tua, ya kan? Cuman kan nggak ada yang tahu namanya resiko kan. Iya, Ya, iya. puji Tuhan dia udah punya polisnya, dia ambil programnya sampai dia juga say thank you ya kan. Nanti minta tolong follow up ke asuransinya kalau gue udah bisa pulang biar cepat administrasinya ya. Terus aku bilang kayak, oke siap bang, nanti aku follow up ke Bang Arfan lagi ya, kita langsung bantu urusin dari sekarang. Sampai dia benar-benar say thank you, dia buat video kayak gini nih. Halo, semangat pagi semua. Kenalin nama gue Arfan. Gue mau ngucapin thank you buat Anggun dan tim yang sudah bantu gue terkait masalah klaim selama 2 minggu di Rumah Sakit MMC Jakarta Kuningan dengan total klaim lebih dari 500 juta rupiah atau hampir lebih dari setengah M dan sudah di cover oleh Allianz. Gue sendiri umur 25 tahun, punya premi polis asuransi Allianz Indonesia sekitar 1 juta sebulan. Terdiagnosis kena namanya saraf kejepit. Jadi gue masuk ke MMC Kuningan, diagnosis awalnya karena kena migrain hampir 3 minggu berturut-turut. Ya, dan akhirnya masuk ke IGD di MRI dari tulang leher paling atas sampai paling bawah. Dan ternyata ditemukan ada 2 titik di mana di leher di C4 sampai C7 kena namanya saraf kejepit skala ringan dan di L4 L5 kena saraf kejepit skala 7 dari 10. Dan which is sebenarnya akhirnya gue harusnya Nah, jadi di sini dia kurang lebihnya itu dia pokoknya operasi lah. Di situ dapat pengobatan paling terbaik. Dia tadi bilang habis 500 jutaan, ternyata finalnya nih ya, 15 hari di rumah sakit tanggal 7 Agustus sampai 23. Namanya Bang Arfan ya. Arfan Al-Farisi, habis di 722 juta. Gila, ini klaim paling gede tahun ini. Gitu loh. Kayak ibarat gini loh, Pan. Kalau kita ngomongin umur 22 tahun, mungkin 100 juta pertama juga masih on the way ke sana loh. Ya kan? Ini ngomong 722 juta. Kalau misalnya dia nggak pakai program ini, Pan, bisa jadi nggak orang tuanya minjem-minjem uang sana sini. Ya, nggak banyak ya, Pan. Nggak jarang ya, Pan ya. Kita dengar orang ketika misalnya sakit jual-jual aset, jual ladang, mobil, rumah, gitu kan. Tapi ketika kita sharing ini mereka program kayak gini, dia benar-benar say thank you, bilang makasih sama kita. Di mana lagi punya pekerjaan, kita dapat uangnya, kita dapat blessingnya loh. Iya. Gitu kan. Kita udah bantuin dari segi apa, Pan? Finansial. Gitu loh. Ya ini yang aku ngelihat kayak gila ya ini kerjaan gitu loh. Makanya sampai sekarang aku mau coba jalanin karena ya se-amazing itu gitu loh. Nah, makanya di sini kalau kita lihat ya kan, ya aku suka sih sama quote-nya si Lee Ka-sing ini, dia ngomong kayak gini, ya kan. Ya mungkin kita pernah berdoa gitu ya Pan sama Tuhan kita ya kan untuk dibukakan apa pintu rezeki. Misalnya tiap malam kita berdoa ya. Cuman kan Tuhan nggak mungkin ya bukakan pintu rezeki dalam bentuk apa Pan? Gak mungkin dia tiba-tiba ngasih apa? Tiba-tiba langsung TF uang 1 M besok pagi. Gak mungkin kan? Itu udah salah transfer, Pan. Gak mungkin banget gitu loh. Cuman Tuhan ngasih dalam bentuk apa, Pan? Dalam bentuk namanya, ya kan? Dalam bentuk peluang gitu loh. Ya aku nggak tahu juga ya, Pan ya. Ini salah satu jalan Tuhan kah? Ya kan? Ngasih petunjuk kita bisa Zoom di sini. Kita nggak kenal sama sekali ya, Pan. Tiba-tiba kita bisa ngobrol di Zoom yang sama gitu kan. Ya ini mungkin cara Tuhan aja gitu loh. Tapi kadang kali orang-orang ya kan anak-anak muda sekarang jadi penonton doang gitu loh. Artinya kebanyakan excuse kayak ngerasa aduh kayaknya aku nggak punya waktu deh. Kayaknya aku nggak tahu lah cara jualan. Aku gengsi lah jualan, banyak loh yang kayak gitu loh. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang di atas sana Pan,
orang-orang yang berani beda nggak? Orang-orang yang extraordinary nggak? Ibarat orang-orang yang berani ditolak, yang berani keluar dari zona nyamannya, ya kan? Yang berani coba hal baru, itu orang-orang yang di atas sana, gitu loh. Nah, makanya ya, kalau misalnya kau tanya aku, Pan, sekarang, kau passion gak sih, nyaman gak sih kerja kayak gini? Jujur ngomong, aku nggak nyaman. Ya mungkin kelihatan aku kayak ekstrovert ya, jujur ngomong aku introvert loh orangnya. Habis ini aku udah selesai, ini aku capek gitu loh. Cuman ya udahlah, ya kan? Ya aku ngerjain apa yang harus aku kerjain, bukan apa yang aku suka. Kalau kita ngomongin kerja sesuai passion ya, paling 1% doang orang yang sukses kerja sesuai passion. Kenapa ya, ibarat nih Cristiano Ronaldo, ya dia kerja sesuai passion sih. Tapi dia harus jadi top one banget gak untuk jadi kerja sesuai passion, ya kan? Ya makanya kayak gitu loh. Ya makanya kalau misalnya kita ngomongin orang kerja sesuai passion gitu kan, jujur ngomong aku passionnya apa? Aku passionnya shopping, ya kan? Passionnya scroll TikTok, ya. Terus juga ya treatment dan segala macam ngabisin duit, itu passionku, gitu loh. Ya makanya nggak ada orang, ya jarang lah orang kerja sesuai passion. Ibarat nih, ya kan? Kalau kau tahu bisnis.wc, emang dia passion bersihin kotoran orang lain? Nggak passion, ya kan? Cuman kenapa dia kerjain? Karena dia tahu di sana banyak uangnya. Ya sama gitu loh. Kenapa aku kerjain sampai sekarang? Sesimpel ya karena aku tahu di sini a lot of money. Udah gitu doang. Gitu loh. Nah makanya di sini ya kenapa kita nggak coba masuk gitu kan ke pintu tersebut? Ya kalau misalnya ini nggak cocok ya udah tinggal keluar, betul nggak? Iya kan? Dan kalau misalnya terjadinya benar, ya kan rezeki kesuksesan yang kita doakan jadi kenyataan kan, puji Tuhan ya. Makanya ya Ali Kasim juga ngomong ya kan, I better die trying than do nothing. Yang penting aku coba dulu lah. Ya kan, urusan dia berhasil atau enggak ya itu urusan Tuhan lah. Gitu. Dan di sini kau nggak bakalan pernah minus, Pan. Karena kau nggak punya modal. Ya ibarat lah lisensi tadi, anggap aja lah uang sial, ya kan? Cuman di sini kenapa aku bilang nggak bakalan minus? Yang pertama, Pan, kau pasti banyak belajar dari di sini, cara nge-approach orang, cara kau belajar public speaking, ya, cara kau belajar berpenampilan ketika ngomong sama orang, apa yang harus disiapin. Kayak sesimpel ya, kita kemarin ada acara sama Mary Riana untuk belajar apa? Public speaking, gitu loh. Nah, di sini ya kalau tahu ya pasti tahu lah ya. Mary Riana tahu lah, nggak mungkin nggak tahu. Ya Iya kan? tahu. Ya udah, kemarin kita diajarin sama dia. Jadi si Mary Riana ini juga kemarin itu kerjain bisnis insurance juga ini di Singapura. Karena di Singapura udah penetrasinya 250%, dia udah nggak bisa lagi jalanin ini. Ya mungkin kalau kau tahu bukunya itu, ya pernah baca bukunya, salah satunya dia pernah cerita kok di sana. Gitu. Nah, jadi dia pindah ke Indonesia, dia buka bisnis education. Makanya dia kan jadi motivator, dia punya sekolah public speaking, yang lain-lain kayak gitulah. Gitu. Dan di sini kalau kita lihat juga, Mary Riana ngomong kayak gini nih. Mana ya? Nah, Mary Riana ngomong kayak gini. Ya kan, networking marketing termasuk 5 profesi termahal. Yang pertama, jadi network marketing. Ya. Yang kedua, jadi artis. Jujur ngomong, kalau aku jadi artis, aksesnya nggak ada. Ya kan. Yang ketiga, jadi agent asuransi. Gitu loh. Ya artinya salah satu pekerjaan yang bisa buat kita kaya banget. Gitu. Jadi ya, kalau aku sih, ya kalau misalnya kau ngomong gini sih, Pan, emang kau harus di sini biar bisa kaya? Enggak juga. Kalau kau mau bisnis pertambangan, ya kan, kau jadi direktur, kau mau jadi punya bisnis tambang emas, bisa nggak kaya? Bisa banget. Pertanyaannya, Pan, ada akses ya nggak ke sana? Ya nggak ada. Ya kan, belum ada untuk saat ini. Ya karena saat ini aku cuma punya akses ini, ya udah aku coba jalanin. Gitu. Gitu sih, Pan, kalau dari aku. Mungkin dari kau ada yang mau tanya dulu? Berarti ini lebih ke jadi sales enggak sih? Enggak sih sebenarnya. Ya mungkin ada ya kita salesnya. Karena kan kita jualan dulu kan di tahun pertama kan. Kita jualan sharing. Kalau misalnya kau tanya nasabahmu siapa? Aku nasabahku cuman family cash doang. Aku keluarga doang. Gitu loh. Cuman kayak kemarin ada orang random aja gitu kan cari insurance sama aku. Ya udah aku jual lah. Masa aku nolak ya kan? Ada orang mau beli produkku. Ya kan? Ya sebenarnya ini cuman family cash doang. Karena kan kita di sini base-nya fundamentalnya kita bangun tim. Kita jadi leader. Kita bukan jadi agent. Gitu. Gitu sih, Pan. Karena kalau misalnya jadi agent doang kan, ya pasti apa ya, ada batasannya lah, ada mentoknya juga lah. Gitu. Cuman kan kita buka cabang baru, mereka punya networking baru gitu kan. Ya makanya di sini ya aku bilang bukan cuma jadi agent gitu. Cuman kalau misalnya kau tanya, kita jadi sales, mungkin di awal terkesannya kelihatan jadi sales, cuman kan sales pasti kok canvassing gitu kan. Ini enggak, karena ini produk kita kan produk trust.
ya kan? Jadi kita nggak bisa canvassing main gitu. Tapi kalau kau jago kali jualan, kau bisa canvassing, boleh nggak? Boleh. Boleh aja gitu. Cuman kalau aku sih bilangnya nggak jadi sales karena aku nggak jualan sampai keluar-luar, nggak sih. Aku sharing aja sama teman-temanku, sama keluarga aku, ambil-ambil aja mereka Hmm. gitu. Yang penting kan nanti ada caranya, kan semuanya diajarin Mm-mm. gitu. Kejawab nggak, Pan? Kejawab, kejawab. Mau jawab ya. Ada lagi mungkin mau ditanyain? Udah sih, sampai itu aja sih. Berarti ini kayak progres kerjanya gimana gitu sih, lebih ke situ sih. Iya, jadi nanti misalnya kita sharing dulu lah programnya, tahap awalnya kita kayak tadi jadi BP dulu, jadi BE dulu, baru Mm-mm. kita bangun tim. Mm-mm. Gitu, gitu sih. Ya mungkin dari aku gitu dulu, ya kan. Kalau kamu masih bingung, ya boleh ditanyain sekarang, kita sharing aja sih. Ya santai aja, ngobrol santai biasa aja. Ya maksudnya kalau untuk jadi level yang pertama itu gitu kan, Mm-mm. tuh ngapain aja tuh nanti kerjanya gitu, berarti nanti dijelasin waktu di trainingnya gitu atau Iya, gimana? nanti kalau, nah ini kalau misalnya kau tertarik, nanti aku kirimin form data yang harus kau isi, ya Mm-mm. kan? Nanti aku proses dulu ke pusat. Nah, nanti kita first meeting lagi. Nanti aku kasih tahu sistemnya gimana. Karena kalau aku kasih tahu di sini kan, ya ibarat kan rahasia dapur ya, ya kan? Nggak mungkin aku kasih tahu ternyata kau nggak mau coba juga gitu loh. Nanti Mm-mm. aku kasih tahu kok, semuanya bakalan diajarin Pan. Makanya aku bilang di sini sebenarnya bisnis ini mahalnya bukan soal duitnya. Uang di sana, di luar sana kau bisa dapat banyak gitu loh. Mm. Tapi di sini mentoringnya, Pan. Kenapa? Karena di sini benar-benar diajarin dari nol gitu loh. Benar-benar dikasih tahu dan benar-benar dibimbing. Bahkan pun kau nanti pertama kali jalanin, aku udah misalnya kita udah role play, ya kan aku udah kasih tahu dan segala macem gitu ya. Aku bakalan nemenin kau terjun langsung ke bawah gitu loh. Kalau misalnya mau sharing ke orang tuamu dulu atau misalnya kau sharing ke pacarmu dulu, ayo aku temenin. Sampai kau benar-benar ngerti ya mungkin ya kurang lebih 2 minggu ya kan kita udah ngomong ke beberapa orang, kau udah ngerasa udah Gun cukup, aku udah bisa jalan sendiri, ya udah kau jalan sendiri. Jadi Oke, nggak dilepas gitu loh, sama sekali nggak dilepas gitu, oke sih. gitu sih. Kalau dari aku mungkin dari kau ada yang mau dijalanin dulu, mau mau ditanyain lagi? Udah sih cukup sampai situ sih. Oke, kalau dari kau sendiri mau coba jalanin nggak, Pan? Ada agak tertarik sih untuk jalaninya. Oke, boleh dicoba dulu aja gitu loh. Nah, ini aku kirim beberapa datanya dulu yang harus kau isi. Kau Kamis biasanya kosong nggak? Malam, jam-jam tengah 7, 18.30. Kamis ya. Kamis tanggal berapa sih? Kamis, aku nggak Kayaknya aku tetangga. nggak bisa sih. Soalnya kan akhir bulan ya. Aku closingan. Oh, Iya, balik jam kalau berapa emang? ya itu nggak nentu sih. Kalau seberapa banyak untuk ininya handle closingannya. Oh, biasanya Hmm. kalau malam-malam kali ya, kalau kayak gitu ya. Paling malamnya pernah sampai jam 9 gitu-gitu. Jadi nggak nentu. Gila, gila. Ya kalau closingan sih, tapi jarang sih Oh. sampai jam segitu. Oke, kalau Sabtu mungkin? Sabtu mungkin bisa, bisa Sabtu. Tapi kau kerja nggak Sabtu? Enggak, Enggak ya. Oke, Sabtu Sabtu nanti kau di mana ngekos Jaksel ya? Jakbar. 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 Kalau kau tahu ini apa namanya? Gajah Mada Plaza. Nah, kita biasanya training di sana kalau Sabtu. Gajah Mada, Gajah Mada Plaza itu di mana ya? Di dekat Glodok. Oh, Glodok. Oke, oke, oke. Mm-mm. Nah, terus kalau misalnya hari Kamis itu biasanya kita ada training di Neo Soho. Oh, Neo Soho tahu lebih dekat, dekat banget sama aku. Tiap Kamis biasanya. Makanya aku tanya kan, kau ada nggak Kamis kau free nggak? Kalau misalnya nanti free, boleh datang aja. Jam-jam 8 juga masih oke sih. Karena deket kan? Deket banget nggak? Dekat. Soalnya aku di ini depan Trisakti, deket kok. Itu deket banget. Itu mah deket banget. Man. Iya, Serius, makanya aku bilang deket. Kalau deket Neo banget Soho ya. mah Maksudnya deket. kalau misalnya Kamis, kalau kau emang agak lembur, tapi masih balik-balik jam 7 atau jam-jam 8, masih oke buat datang. Karena kan biasanya kita juga karena after office ya, orang-orang juga ada yang nyusul, nggak apa-apa. Nanti datang aja, Hmm. gitu. Cuman nggak apa-apa kalau misalnya nggak datang juga, belum bisa datang, nggak usah dipaksain ya. Nggak masalah Iya, iya. juga. Nanti Oh, datangnya ya, berarti itu nggak ada kayak online-nya gitu nggak ada ya? kalau Kamis biasanya ada sih. Tergantung, nanti kalau misalnya mau ikut online boleh juga, nanti aku share aja.
Oke, oke, oke. linknya gitu. Nah ini kan aku mau ajuin data ke pusat dulu, ya mau Mm-mm. kirim sama tim aku juga ya kan. Nah ini coba aku udah kirimin tuh datanya. Coba isi link dulu aja. Nah ada mungkin yang ditanyain dari isi data? Bentar ya, Ada, oke. Ada datanya semua nggak, Pan? bentar. Ini yang tim, ini langsung ke tim-tim gitu ya? Iya, itu ke tim bentar G3 Oke. G3 tim Tugagus Mahardika. Heeh. Nah, terus BE get BE. Ini kan udah langsung ke formnya ya. Mm-mm. Terus ini BP code-nya tuh bagus itu ya. Iya, Terus B get BE kan ini udah. Anda termasuk, maksudnya BE direct tuh bagus atau BE get B? Enggak, B get BE. Oke. Udah Oke. gitu aja ya. Mm-mm. Isi dulu aja nggak apa-apa datanya. Nggak banyak Oke. sih. Tapi kau ada BCA nggak, Pan? Ada, biasanya Ada ada. ya. Ya kalau di Jakarta mostly ada sih pakai BCA semua sih. Oh, berarti ini kita harus kayak bayar dulu gitu ya? Lisensi gitu. Hmm. Bisa sekarang nggak, Pan? Nggak apa-apa juga kalau misalnya mau nyusul gitu. Yang satu dulu aja juga nggak apa-apa, aja dulu. Karena kan ini cuman syarat, karena kan ujian juga kan. Mhm, mhm. Ini pengajuan dulu nih ke AAJI-nya, ke OJK-nya, buat nanti diajuin jadwal ujiannya aja, kayak gitu. Oh, jadi kalau misalnya udah bayar nih, itu Mm-mm. nanti kayak proses ujiannya ngapain aja tuh, kalau boleh tahu? Ujiannya online. Iya, maksudnya kayak ngapain aja tuh ujiannya gitu loh. Oh, ujiannya paling ini doang sih. Cuman kayak, apa sih, pilihan ganda. Oh, bukan kirain kayak ujian untuk kayak pemasarannya gitu gitu. Oh, enggak, kalau itu semua based by tim aja. Jadi kita kan punya dapur masing-masing kan. Gitu. Jadi kayak misalnya tim ini sama tim ini cara jualnya beda nggak beda. Oke, oke, oke. Kalau misalnya ini nanti dulu aku pikir-pikir dulu, boleh nggak sih, Anggun? Kenapa? Kenapa? Yang transfernya apa apa nanti aja. Jadi untuk kayak KTP-nya gitu-gitu, Dia kirim aja aku. nggak apa kan buat pengajuan doang kan. Mm-mm. Aman, datamu aman aman aman, nggak aku salah gunain kok, aman aja. Oke. Kan nanti kan aku udah kasih tahu nih ya kan, kita ada kantor juga di Neo Soho, terus juga kita ada, nanti kita sefollowan lah. Sekarang kan gampang juga nggak sih, Pan, kalau misalnya aku kenapa-napa ngapa-ngapain kamu juga tinggal viralin aja, udah gampang gitu. Iya ini aku follow IG-mu deh, kemarin aku udah lihat sih. Oh iya. Keren. Dari, kan kamu isi tuh IG-nya apa, sharing dari Mm-mm. siapa gitu kan. Kenal Joshua, Kenal, kau kok bisa kenal sama dia? Satu kan kampung ya? satu kampung. Oh, ini aku ikutin ya. Kenal dari mana? Aku satu sekolah dulu sama dia di Medan. Oh, oh Mm-mm, BEM iya. satu. Iya. Nah, kau bisa tanya aja sama Joshua. Kayak mana aku. Gak usah takut, Pan. Aman, aman. Kenapa Joshua nggak tertarik gitu ke sini? Dia kan kemarin itu, eh dia kan anak musik ya. Tahu lah ya, orang-orang musik itu imajinasinya kayak, ngerti gak sih? Beda, dia pola pikirnya beda aja sih. Kemarin aku udah sharingin juga, cuman dia bilang, aku nggak bisa sih yang kayak gini gitu. Makanya dia mau, kan dia sekarang juga kerja di ini kan, di konstruksi. Kau tau nggak dia kerja di sana? Iya, dia di Jakarta ini nggak Depok, sih? di Depok dia. Depok dia kalau nggak salah dia. Hmm.
Di Depok. Tapi kira-kira kalau misalnya untuk program kayak gini nih, misalnya dari start harga-harga 800 lah kalau untuk kesehatan atau 500-an, kau mau sharing ke siapa dulu nih? Nah, itu cara untuk carinya itu sih aku kurang mahir sih, Iya, nah, ampun. nanti kan dikasih tahu nih caranya. Tapi Iya, misalnya nih yang paling kau kayaknya ini aku bisa sharingin deh gitu loh. Yang paling paling kau deket lah gitu kayak misalnya yang orang mau bayar tua, kayak gitu kan. iya orang tua kah, gitu-gitu. Kalau kalau orang tua sih mungkin kayak kayak ragu-ragu, pasti ada ragu-ragunya sih ya. Pastilah kalau kayak gitu Heeh. pasti. Cuman kan maksudnya ini tuh bukan kita jangan mikirin ragunya dulu. Kita mikirin nih misalnya nih orang yang kayaknya bisa deh ada duitnya deh buat bayar gitu loh. Karena kan balik lagi ini nanti gimana cara ngomong kita kan. Heeh, heeh. Gitu. Yang maksudnya punya income lah, bisa beli lah sekiranya. Kau anak keberapa sih? Anak ketiga dari tiga bersaudara. Tapi itu misalnya tuh 800.000 gitu kan. Mm-mm. Itu dia bayar per bulan terus-terusan 800.000 gitu. Iya, jadi ada beberapa program lah. Kalau misalnya ada juga yang buat kayak siapin warisan, ada yang per 15 tahun, ada yang per 10 tahun, ada yang Hmm. per 5 tahun. Jadi kita kan banyak program kan. Kalau aku jelasin di sini agak lama ya, nanti 10 SKS nih program kita kan banyak banget. Gitu. Iya, iya, Cuman iya. kalau kesehatan memang bayarnya ya sampai kapan kau mau diproteksi Mm-mm. gitu. Gitu. Jadi ya banyak sih program. Karena kau juga udah ngerasain kan, maksudnya punya pakai asuransi itu segimana enaknya kan, Mm-mm. gitu. Jadi kayak ya udah pasti bisa lah. Kalau misalnya kalau abang berarti di atasmu abang kakak Abang, abang dua. yang pertama kakak. Oh oke. Kakak kerja di mana emang kan? Kalau kakakku PNS PNS di di Doloksan Bu, oh di jadi bagian apa? di Kementerian Sosial. Oh oke. Nah itu kan bisa nih kita sharingin. Dia udah nikah berarti kakak. Udah. Nah bisa sharingin nanti misal dia mau buat warisan buat anaknya. Kalau orang-orang berkeluarga gitu malah lebih aware loh. Karena kan dia udah mikirin keluarga kan. Mm-mm. Kayak misalnya amit-amit kenapa-napa anaknya nanti gimana gitu. Terus kalau misal abang berarti Wira swasta. oh ada Dulunya usaha dia usaha di ya dulunya di Mandiri, tapi sekarang jadi ngambil di bisnis. usaha apa Pan kalau boleh tahu? Kayak bahan bangunan gitu. Oh material ya. Material. Nah lumayan itu duitnya. Karena aku juga ada saudara yang main di material juga. Nah itu kan nanti kau bisa sharingin juga. Apalagi abangmu kepala keluarga loh. Udah nikah juga belum? Siapa? Abang. Udah nikah Nah belum? udah nikah ya kan. Nanti kau bisa sharingin ke sana. Kita sharingan ke keluarga-keluarga aja. Kalau misalnya kalau lihat nasabahku siapa? Ya bapakku, bauku, PNS juga bauku. Ngambil premi-premi nggak gede-gede amat. Berapa tuh kalau ngambil premi-premi gitu? Bauku kemarin ngambil warisan yang bayar 500.000 per bulan. Tapi itu kalau misalnya tuh 500.000 per bulan kayak gitu tuh kan. Mm-mm, mm-mm. Itu nanti kayak cair nggak sih yang di yang ditabung mereka itu? Jadi kan ada, maksudnya kan programnya banyak ya. Ya ada yang cair, ada yang memang ketika misalnya meninggalnya baru cair. Oh, Gitu. oke, 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 oke. Ya nanti kau pelajarin di dalam lah gitu. Learning by doing aja. Mm-mm. Oke, ini aku udah siap sih isi formnya. Oke, udah submit belum? Udah, Nah, coba SS. form resign yang terkirimnya gini. Iya. Bentar ya. Oke. Nah, untuk data yang lain, eh, Pan, KTP mungkin ada buku tabungan? Kau ada buku tabungan nggak? Atau pakai m-bankingnya doang?
pakai ada buku tabungan sih. Heeh, nanti buat gaji doang sih itu. Karena kan kita digaji dari BCA kan. Mm-mm, mm-mm. Foto, KTP, pas foto, buku tabungan. Kalau misalnya belum ada duitnya buat lisensi nggak apa-apa, nanti aja. Cuman kan kita mau ujian. Kalau misalnya kau mau kayak kurang yakin gitu ya, Mm-mm, mm-mm. atau misalnya mau lihat ambience-nya dulu, ya udah datang dulu aja training. Nanti di sana kita ngobrol lagi lah gitu. Oke, oke. Nanti di sana aku proses. Gak usah khawatir gitu ya. Kalau misalnya aku ngerti lah, kan kita juga stranger gitu kan. Kalau untuk foto KTP pas foto gitu-gitu nanti selesai Zoom ini bisa nggak? Bisa Boleh, di kenapa emang nggak ada di ini di HP-mu? Nggak, soalnya nyari-nyarinya lagi sih. Ya. Oke, nggak apa-apa sih. Kalau misalnya sekarang juga nggak masalah. Kau lagi ada kegiatan kah? Iya, mau makan. Iya, belum ini sih. Kalau misalnya ini kan cuma tinggal ngirim KTP sama pas Mm-mm. foto kan ya. Mm-mm, mm-mm. Iya. Sama tabungan, sama tabungan. Tapi Sama kalau misalnya tabungan itu bisa nggak? Cuma screenshot m-banking aja bisa nggak sih? boleh, boleh, boleh. Buat yang kayak gini doang boleh juga sih. Bentar ya, mana punya aku ya. Oke. Bentar. Nggak harus buku tabungan karena kan sekarang juga banyak orang nggak download, nggak cetak buku tabungan kan. Mm-mm, mm-mm. M-banking aja. Bentar ya. Mana ya ini kok nggak ada sih. Hmm, bentar, Maza. Kalau kerja di kantor Allianz, kenapa ada tertarik nggak sih? Apa? Kerja di kantor Allianz, Kenapa? kakak ada tertarik nggak sih? Ya kalau kerja di kantor Allianz kan kayak ya udah kayak biasa aja nggak sih? Maksudnya kayak apa ya? Bukan biasa aja sih. Kayak company pada umumnya aja kan berarti. Iya, iya benar. Gitu. Tapi kan kita di sini bisnisnya dong. Mm-mm. Siapa namamu? Pani, Tio Pani. Ini kayak gini aja kirimnya. Sebenarnya mau butuh nomor rekeningnya aja sih. Iya, iya. Ha-ha, ha. Gitu doang. Nanti aku kirimin ya, Anggun. Oke, boleh. Pas, kalau pas foto ini bebas kan ya, itu latar. Ah, itu. Bebas, aman-aman. Oke. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Udah itu aja sih. Oke, yaudah nanti aku tungguin lah ya kirim datanya ya. Oke. Oke, oke mungkin Pan, ya mungkin Mm-mm. itu dulu. Nanti kalau misalnya datanya udah oke, nanti aku buatin grup juga sama leader kita juga, sama tim-tim kita juga. Nanti aku Mm. buatin grup, terus nanti kita atur jadwal lagi. Kalau misalnya Kamis Tapi kau bisa, kalau misalnya tuh nggak ada tuh dapat orangnya tuh gitu kayak gitu, itu gimana tuh? nggak mungkin lah nggak dapat orang. Dari keluarga aja kita udah ada kan. Ah, 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 ah. Ya Pas semua ada cara mainnya kok, aman. Nanti dia bakalan dibimbing kok. Asalkan mau ya ibarat kita ya humble aja gitu kan. Kita fast respon juga gitu ya Pan. Karena kan kita mau cari kejar uang ratusan juta ya. Ibarat kita Mm-mm, di kantor misalnya bos kita telepon, kita langsung cepet kan. mm-mm, Ya mm-mm, kita gaji berapa sih paling ya mungkin 10 juta lah maksimal gitu kan. Ya mm-mm. tapi kan kita ini mau ngejar uang ratusan juta ya kita respect each other aja Iya. gitu. Makanya ya kalau misalnya ya ibarat nih sama Satria ya kan kelahiran 2002 dia mau kayak dia nyuruh dia bukan nyuruh sih dia kayak ngasih arahan ya udah kita respect aja walaupun emang kita lebih tua tapi kan dia udah duluan terjun di bisnis ini kan Mm-mm. gitu kenapa kita nggak mau dengerin gitu jadi semuanya nanti ada arahannya yang penting kau teachable ya mau banyak belajar pengen tahu banyak hal ya harusnya sih bisa gitu jadi nggak usah khawatir semuanya ada caranya kok kayak gitu. Oke deh. Oke mungkin gitu dulu ya Pan ya nanti kalau misalnya ini berarti belum makan ya kau ya. Iya. Berarti